suami pingin dapat pahala dari istri yang gratis atau yang berbayar? Gratis lah. Itu berarti kalau pingin dapat pahala gratis dari istri, berarti itu sabar kalau dimarahi istri. Iya benar. Nah, kita sabar saja dapat pahala itu. Berpahala. Tapi kalau dapat pahala pakai bayar, berarti harus romantis, bawa ke mall, kita kemudian beliin istri apa, dapat pahala, cuma duit keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah wa musalliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, uhayikum bi tahiyatil ahlil jannah wa din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membincangkan tentang pasutri, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan sebagai prolog, dan ini memang penting bagi kita untuk memahami tentang definisi pasutri itu apa. Oke, Sir. Karena prinsipnya itu kalau kita mau menikmati sesuatu, maka harus tahu definisinya apa sebelum kita menikmati. Benar. Nah, menariknya kalau di dalam Islam, ini sambil saya coba share screen kan ya, teman-teman. Nah, menariknya di dalam Islam itu segala sesuatu amal ibadah itu akan ternikmati kalau kita tahu definisi secara bahasa. Definisi secara bahasa. Karena maknanya itu paling dalam di situ. Contoh gini, kayak kemarin bahas tentang harta warisan. Ya, harta warisan itu adalah sesuatu yang sifatnya berharga. Karena dari kata-kata malun. Malun itu artinya kecondongan. Tiap orang pasti punya kecondongan kepada sesuatu, maka kita sebut kecondongan itu adalah harta itu. Kita sebut juga namanya zakat misalnya dalam harta. Zakat itu secara bahasa artinya tumbuh dan berkembang. Maka kalau kita mau mengeluarkan zakat, maka uang kita tidak akan hilang, tidak akan berkurang, tapi akan tumbuh dan selalu nambah. Sama halnya definisi sholat secara bahasa itu artinya adalah doa. Maka ketika kita sholat, sebenarnya kita lagi menikmati, kita sedang berdoa. Nah, sekarang berbicara tentang nikah. Pasutri kan nggak bisa lepas dari kata-kata nikah ya. Maka di share screen ada 3 definisi nikah secara fikih. Kemarin kan fikih mawaris, fikih waris ya, atau faraid. Sekarang kita berbicara fikih nikah. Menikah. Secara bahasa itu ada 3. Ada al-jam'u, ada ad-dhammu, sama ada al-wat'u. Nah, singkatnya gampang gini. Al-jam'u itu dikumpulkan, berarti kalau menikah itu harus ngumpul. Kalau berpisah secara fisik, secara lokasi, ya nggak masalah. Cuma siap-siap saja nanti dengan munculnya masalah. Karena nggak ngumpul. Ya. Yang kedua, yang namanya ad-dhammu, digabungkan. Seperti apa? Misalnya gini, kalau saya nanya Mas Delak ini. Dulu pas milih istri ya, ya langsung ini ya, langsung ini ya. Padahal kita belum belum ngomongin tentang layang-layang ini ya, belum ngomongin. Tanya saya, agak deg-degan saya kan. Gimana? Jadi dulu pas milih istri itu yang dipikirkan itu calon istri ini melengkapi atau mensupport. Maksudnya gini. Gitu ya, harta aja dia. Berarti saya tambah opsi yang ketiga berarti ya. Atau ini apa namanya, ya melengkapi atau mensupport ya. Jadi kalau melengkapi itu berarti istri itu memiliki karakter yang berbeda dengan kita. Iya. Atau istri itu memiliki karakter yang sama. Kalau yang sama berarti mensupport. Sama. Kalau yang berbeda melengkapi. Dulu milih yang mana? Dulu awalnya melengkapi ya Ustaz ya. Kalau awalnya sampai sekarang berbeda berarti ya. Iya, ada perubahan. Awalnya melengkapi Ustaz. Tapi pas menikah jadi mensupport. Makanya. Enggak, bukan. Maksudnya begini. Kan kalau menikah kalau pas sebelum menikah kan kayak dia kan masih kayak kalem gitu kan, terus nurut ya kan. Tapi ketika sudah menikah kan pasti ada yang berbeda ya ketika ada karakter yang baru gitu kan. Maksudnya apa namanya? Jadi ya ada melengkapi dan mensupport jadi 50-50 gitu. Tapi ya saya bersyukur. Perasaan saya nanyanya cuma singkat jawabannya.
itu adhomu, Ya, digabungkan oke. sesuatu yang berbeda, Ya. saling untuk kemudian melengkapi Ya. ataupun mensupport, itu namanya menggabungkan. Ya. Maka nggak bisa kita lepaskan. Iya. Makanya nanti ada pertanyaan kedua saya tanyakan nanti. Ada. Nah yang ketiga itu al-waqu, ini agak sedikit vulgar, tapi saya sampaikan karena ini hukumnya, Iya. yaitu al-waqu atau at-tadakhul, yaitu hubungan suami istri. Iya. Nikah diartikan hubungan suami istri karena wilayah ini adalah wilayah yang tidak tergantikan. Iya. Seorang suami mungkin bajunya kotor, kemudian perlu mencuci karena kesibukan, akhirnya dititipkan ke pembantu. Bisa, istri yang nggak nyuciin. Iya. Kemudian rumah kotor, istri kemudian diminta untuk merapikan, mungkin karena sibuk bisa diwakilkan ke pembantu. Tapi ketika suami meminta yang ini, lalu kemudian istri nggak mau misalnya, nah masalahnya nggak ada yang bisa menggantikan. Nah, ini kalau ada yang berkomentar bisa ini berarti saya mau bertanya, ini sudut pandang baru kayaknya ini ya. Kalau yang gitu kayaknya ini Ustaz, ya anggap angin lalu lah. Bisa. Oh gitu ya. Oke, Ustaz. Jadi disinilah kita bisa memahami bahwasanya pernikahan itu tidak lepas dari tiga. Satu, berkumpul, diusahakan berkumpul secara fisik, kalau enggak nanti secara hati. Iya. Baru yang kedua adalah digabungkan segala perbedaan-perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang baik. Yang ketiga adalah adanya wilayah-wilayah yang sifatnya itu privasi, kalau saya sebut di sini. Maka seorang pasutri, suami istri harus memahami definisi ini supaya dia bisa menikmati apa yang dimaksud dari aturan-aturan agama Islam terkait dengan nikah. Nah, dari ini maka kita akan mendapati nikah itu adalah sesuatu yang memiliki resiko tinggi. Resiko tingginya itu karena bisa berujung ke neraka. Kenapa? Dikarenakan logikanya gini. Dulu pas mau nikah sempat ragu nggak sama calon istri Mas Dera? Enggak sih, Ustaz. Enggak. Mantap. Iya. Coba dicek istrinya mantap. Mantap Mantap gitu sih, ya? Ustaz, iya. Wah, Masya Allah. Sepengetahuan saya menanyakan teman-teman yang dulu mau menikah, pasti muncul ada sebuah keraguan. Enggak sih, belum. Karena kan sempat LDR ya, Ustaz. Jadi waktu kita nikah memang waktu sebelum nikah kan kita memang LDR ya. Nah, jadi waktu memang saya ada rezeki udah nikah aja daripada LDR. Jadi kayak udah mantep aja gitu. Yang aku istrinya. Nah, mungkin bisa jadi yang aku istrinya, iya kan. Ustaz. Nanti mungkin bisa komen ya istrinya ya. Nah, kenapa kok banyak orang yang itu terkadang masih memiliki keraguan ataupun sesuatu kekhawatiran, was-was karena resiko dari sebuah pernikahan ini agak-agak mengkhawatirkan, yaitu sebuah kata-kata kalau tidak surga adalah neraka, karena sebagaimana hadis ini. Nah, sebagaimana saya analogikakan, orang lompat dari lantai 10 dengan lantai 1 pasti banyak resikonya lantai 10. Segala sesuatu yang memunculkan resiko banyak pasti membuat ya orang itu khawatir, cemas, takut dan lain sebagainya. Sama halnya ketika nanti masuk di dunia pernikahan, maka tidak bisa lepas dari sebuah ujian itu. Ujian apa itu? Ujian ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Nah, disinilah saya hanya ingin menyampaikan prolog singkat saja teman-teman dari Titik Balik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu sudah punya dalil yang sifatnya teknis, bukan informatif. Ar-Rum ayat ke-21 ini berbicara bukan informasi saja, tapi teknis. Yang wa min ayatihi an khalaqalakum itu ada kurang lebih 7. Step by step yang sifatnya itu berurutan, Mas Dela. Nggak bisa kemudian dilompati, itu nggak bisa. Ini menurut ulama dan ahli tafsir kemudian saya rangkumkan menjadi 7 ini. 1, harus tahu tentang tanda Allah. 2, kesejiwaan. 3, berpasangan. 4, sakinah, mawaddah, warahmah. Baru kemudian konsep berpikir. Nah, singkatnya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 prinsip dasar, yaitu tanda Allah, kesejiwaan, berpasangan. Kenapa tanda Allah ini saya sebut syukur? Jadi kalau pasangan suami istri itu tidak mensyukuri antara kepemilikan satu dengan yang lainnya, next-nya saya yakin pasti bermasalahnya lebih banyak dan lebih dalam. Kenapa kok bersyukur? Karena ada kalimat wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Setiap kita berinteraksi dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, pasti kita mengapresiasi. Maka bersyukurlah kita yang sudah punya istri. Soalnya di depan kita ada yang belum punya istri.
Ada dua ya yang belum istri. Oh, 3 ya. Oh, jadi ya kita bersyukur yang sudah punya. Iya. Pertanyaannya adalah bersyukur di sini kan katanya ditambah. Iya. Lain syakartum la azidanakum, barang siapa yang bersyukur aku tambah. Tapi versi istri itu bertambahnya itu nikmatnya, versi suami jumlahnya. Nah ini pola pikir yang berbeda katanya. Cuma pertanyaan saya Mas Delak ini apakah tetap berkomitmen dengan suami 1/4 atau suami 2/4, 3/4 atau 4/4? Saya suami 1 istri 1 dulu aja. Ustaz. Oh suami 1 istri? 1 Oh aja. istri 1, jadi pakai Suaminya saya 1, istrinya 1. Oh gitu ya Pak. Saya kalau banyak bingung ngaturnya Ustaz. Oh gitu. Merasa belum mampu Ustaz. Oh bingung ngatur hartanya. Ngatur Semua. Allah itu maha mampu. Coba Bapak yang di sana izin dulu Pak. Berani nggak Pak? Berani-berani. Iya berani aja Bapak ini. Saya jadi teringat anekdot dari anak ya seorang suami muda datang ke rumah. Kata tadi kan Bapak berani gitu tadi kan izin gitu Bukan ya. suami muda ya Pak, suami tua kalau ini. Pak. Jadi ada yang menarik. Makanya kenapa kita menyampaikan ada satu menggunakan dalil gini ya? Karena dalil ini sifatnya kan praktis banget. Iya. Tapi dalil ini jangan sampai disalahpahami. Soalnya apa? Datang ke rumah saya itu seorang suami yang baru nikah 6 bulan. Waktu itu dia nikah, saya ngasih khutbah Mas Dela. Kemudian dia nanya gini, Ustaz, nikah itu ibadah ya? Ini setelah 6 bulan. Nikah itu ibadah Ustaz ya? Iya. Kalau ibadah itu berarti nggak boleh diekspos Ustaz ya? Dicerita-ceritakan? Iya. Khawatir jatuh riak, saya bilang gitu. Saya nggak punya arah ke sana. Arah kemana itu? Dia ngomong gini, oh kalau gitu Ustaz, saya kalau nikah lagi nggak perlu ngomong istri. Kalau nikah lagi nggak perlu ngomong istri. Soalnya kalau saya ngomong, nanti jatuh riak. Benar. Kalau riak, nikah saya berarti nggak ibadah nanti. Nggak dapat pahala dan lain sebagainya. Nah, ini itu ya dia ya. Iya. Ini saya nggak kepikiran ke sana kan dia baru 6 Bulan. Bayangkan yang sudah 20 tahun. Iya. Kayaknya lebih berani. Kayaknya loh ya. Tapi tepatnya 16 tahun. Oh 16 tahun. Nah, jadi kembali lagi teman-teman titik balik yang dimuliakan oleh Allah. 1 syukur. Ya. 2 kesejiwaan. Kesejiwaan. Nah, saya tutup di 2 dulu. Nanti bisa kita obrolkan lagi Mas Dela. Iya. Di situ bunyinya itu anfusikum, nafas. Nafas itu saya artikan nafas. Oke. Karena nafas yang kita pakai dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Anfusikum itu nafsun. Nafsun itu dibaca nafas atau kita nafas. Maknanya dari kesejiwaan itu adalah seperti halnya kita nafas, bernafas, maka yang harus menghasilkan dari sebuah nafas adalah sebuah kehidupan. Maka namanya orang kalau sudah menikah, 1 bersyukur, dikaitkan sama Allah. Yang kedua, adanya perputaran, pergerakan, metabolisme tubuh yang diawali dengan nafas, muncul kemudian darah, oksigen, dan lain sebagainya, yang memunculkan produknya adalah kehidupan. Jadi kalau ada suatu pasangan suami istri yang kemudian berinteraksi, yang muncul adalah arah-arah kepada kematian, keterputusan ikatan pernikahan, dan lain sebagainya, berarti sudah bermasalah di poin yang kedua. Kesejiwaan bermasalah, maka nextnya berpasangan dan seterusnya nanti pasti akan bermasalah. Jadi seperti itu. Itu prolognya terkait dengan tema kita pasangan suami istri yang adem, keluarga yang ayem. Nanti masih ada poin beberapa. Seperti itu prolog sementara. Oke, penonton bayaran ini kita lanjut diskusi lagi apa ada materi lagi Ustaz? Lanjut kan? Lanjut dulu. Materi dulu Ustaz. Materi dulu aja Ustaz. Lanjut, Materi ya. aja dulu Ustaz. Baik, jadi yang pertama bersyukur ya. Nah, yang kedua adalah memunculkan kejiwaan, yaitu di sini adalah kesejiwaan di sini memunculkan sebuah kehidupan asik, nyaman dalam berinteraksi. Yang ketiga, nah, caranya bagaimana? Harus memahami bahwasanya tiap pasangan tadi itu ad-dhamu, berbeda tetapi kemudian digabungkan. Nah, ini pertanyaan saya yang kedua tadi yang mau saya tanyain. Ya, milih istrinya Mas Delak itu ibaratnya itu Aisyah atau Ibunda Khadijah? Yang muda yang mana tuh Ustaz? Aisyah kan Ustaz ya? Aisyah ya? Yang muda? Iya. Yang suka yang muda berarti? Iya Ustaz, karena dia lebih muda daripada saya. Oh, gitu. Baik, ya. Bukan yang lebih kaya. Hah? Bukan yang lebih kaya. Bukan, yang lebih muda. Lebih muda. Jadi
memilih Aisyah. Memilih yang ya Aisyah mungkin ya. Aisyah. Ya. Aisyah. Jadi kan biasanya kita ini kalau mencari pasangan yang artinya diharapkan banget kan yang perfeksionisnya, yang paripurna, yang sempurna gitu kan. Padahal kita ketahui tiap orang tidak ada yang sempurna kecuali Rasulullah. Bahkan sekelas istrinya Rasul pun ya tidak sempurna. Contoh misalnya suka menganalogikakan istri adalah Aisyah. Nah, Aisyah memang muda, Aisyah itu cantik, Aisyah itu kemudian yang kaya Khadijah ya. Yang kaya Khadijah ya. Berarti sebenarnya kalau dari situ miripnya milih Khadijah. Kayaknya seharusnya ya. Oke, kita lanjut. Aisyah ini energik. Bisa lomba lari bareng sama Rasul. Bisa pangku-pangkuan. So sweet, romantis. Tapi kekurangan Aisyah ini kan gharat itu cemburunya. Nah, cemburunya Aisyah ini over. Maka suatu saat ketika Rasulullah lagi kumpul bersama 4 orang sahabat di rumahnya Aisyah, tiba-tiba ada 2 riwayat mengatakan Sofia, istri Rasulullah yang lain, atau Zainab. Sofia sama Zainab ini termasuk istri yang cantik-cantik ya. Ngasih makanan ke Rasulullah untuk tamunya. Aisyah ini kemudian terganggu teritorialnya. Ini kan rumahku, ini kan ada wilayahku. Kenapa kok kamu, maksudnya Sofia atau Zainab ini, kok malah ngurusin rumahku? Siaplah kemudian Aisyah membawa nampan, singkat cerita dibanting itu di depan Rasulullah dan para sahabatnya. Istri pernah melakukan itu? Istri pernah melakukan itu? Ya, istri saya. Nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Jadi kalau mau niru Aisyah, maka harus siap dengan kekurangan sisi Aisyah yang seperti itu, kecemburuannya dan lain sebagainya. Istri enggak ya? Nggak sih, tapi cuma WhatsApp aja di mana gitu. Oh gitu ya. Sudah mulai WhatsApp aja kayaknya yang putus ini jadi ya. Bukan nampan. Kenapa? HP, buka HP. Oh, buka HP. Itu lebih sakit kayaknya itu ya. Wah, kadang-kadang kalau saya tidur HP saya udah geletakan, nggak tahu deh Ustaz. Udah pasrah saya Ustaz. Kayaknya di sini nanti Mas Delak bakalan nanya apa hukumnya mempassword HP? Nah, Untuk pasangan kan gitu ya. Di bal apa maksudnya saya memang sendirian HP yang lain ya. Nah, kayaknya itu mertuanya lagi ikut ya. Jadi itu berpasangan. Kalaupun memilih Ibunda Khadijah, kaya, perhatian, keibuan. Tapi permasalahannya bagi kita saat ini 15 tahun. Bagi kita kan 15 tahun ini beda kan, dan perempuan lebih kan berarti sesuatu kekurangan. Isu, Ustaz. Nah itu. Iya, makanya pada wilayah inilah tiap orang itu tidak memiliki kesempurnaan. Memang dibuat oleh Allah seperti itu agar kemudian berpasangan saling mengisi. Maka bagaimana untuk nomor 3 ini secara teknisnya saya selalu menyarankan khususnya teman-teman yang belum menikah, tolonglah pasangan suami istri itu kemudian berkenalan lagi di wilayah berpasangan ini. Karena berpasangan ini artinya sesuatu yang berbeda dipasangkan. Misalnya apa? Misalnya ya sesuatu yang berbeda itu tadi ada cangkir, ada piring kecil. Kalau zaman dulu tahun 80-an, 90-an dituangkan. Nah, ini namanya berpasangan tapi yang berbeda. Nggak mungkin berpasangan itu sama. Iya, Ustaz. Biasanya kan kalau kita artikan berpasangan itu lebih dari satu. Tapi bukan itu. Berpasangan dalam Islam, ataupun dalam ayat ini adalah yang berbeda dipasangkan untuk memunculkan apa? Kemanfaatan untuk mengisi satu dengan yang lainnya. Nah, sama halnya laki-laki dengan perempuan itu tentunya berbeda. Nah, maka diminta untuk kemudian berkenalan lagi. Bahkan saya menganjurkan, mohon maaf, pasangan suami istri yang sudah menikah berapa tadi? 16 tahun ya? Iya, 16 tahun. Ya, 16 tahun pun kalau perlu berkenalan. Iya. Kenapa? Karena tadi disampaikan karakter bisa berubah. Iya, betul. Kan baru menikah berapa tahun sudah berubah istri? Saya 7 tahun. Ya, lu. 6 tahun. Atau kelamaan atau kebanyakan ya? Tapi kalau kelamaan nggak mungkin ya, karena baru beda sama 16 ya. Masih setengahnya, masih jauh. Berarti pikiran ada opsi yang kedua berarti kebanyakan. Jadi pada misalnya ketika sudah 7 tahun ada perubahan karakter. Iya. Maka bisa jadi juga 10 tahun ada perubahan, 12 tahun ada perubahan, bahkan 20 tahun ada perubahan. Iya. Nah, karena perubahan inilah saya bahkan kalau saya menemukan, mohon maaf, yang paling tua ya secara umur yang pernah saya tangani itu 58. Kakek-kakek ini. Iya. Itu digugat cerai oleh istrinya beliau. Ya, di daerahnya tetangganya Mas Delak juga, kawasannya. Iya. Jadi
Kenapa kok si digugat oleh istrinya? Karena ada perubahan karakter dari istrinya yang tidak dipahami oleh si suami yang notabene statusnya adalah seorang kakek-kakek. Tapi alhamdulillah kemudian sudah masuk ke PA waktu itu, tapi alhamdulillah dicabut tidak jadi. Permasalahannya adalah tidak memahami, nggak berkenalan lagi. Makanya kalau saya menemukan yang seperti itu dalam family counselor, pasti saya ajak untuk kenalan lagi. Untuk apa? Ya untuk mengetahui apa yang kamu sukai, apa yang berubah. Kalau dia anak yang belum nikah, saya bilang kenalilah pasanganmu, apa yang dia sukai dan apa yang dia benci. Tapi kalau yang sudah pernah menikah, maka kenalilah adakah yang berubah dari pasanganmu. Iya, benar sekali. Saya kapan hari sekitar 4 hari yang lalu ya ngobrol lagi, kenalan lagi sama istri saya. Kemudian saya sampaikan adakah yang berubah dari diri saya. Beliau menyebutkan 4 perubahannya ini. Nah akhirnya dari 4 ini salah satunya saya kemudian bisa menyikapinya dari yang disampaikan oleh istri. Dari perubahan ini apa yang kamu harapkan? Aku berharap seperti ini. Akhirnya dari keterbukaan itulah kemudian menjadikan nextnya nomor 4 itu adalah kenikmatan sakinah itu akan muncul. Gitu. Nah sakinah ini kan artinya tenang ya. Tenang, tentram, adem, ayem. Nah cuma sakinah ini itu artinya bukan adem yang tema kita adem kayak AC gini. Perlunya ada yang hangat-hangat. Ya kalau biasa adem banget kan berarti otomatis kita nyari minuman yang berbeda, yang hangat. Namanya sakinah itu adalah ketenangan yang didapatkan dari masalah. Nah masalah itu saya ya contohkan yang hangat-hangat itu ya. Jadi sakinah itu bukan yang adem terus. Ada sisi-sisi ya konfliknya, tapi konflik yang tentunya bisa dibikin asik ya. Ada sisi problematika dan lain sebagainya. Itu sakinah, bukan yang murni gak ada masalah. Karena nggak akan mungkin berkeluarga itu tidak ada masalah sama sekali. Minimal sudut pandang. Contoh, saya nanya Mas Dela, suami pingin dapat pahala dari istri yang gratis atau yang berbayar? Gratis. Ya, suami pasti juga mikirnya gratis ya. Itu berarti kalau pingin dapat pahala gratis dari istri, berarti itu sabar kalau dimarahi istri. Iya benar. Ya, kita sabar saat istri marahin. Nah, kita sabar saja dapat pahala itu. Tapi kalau dapat pahala pakai bayar, berarti harus romantis, bawa ke mall. Kita kemudian beliin istri apa, dapat pahala, cuma duit keluar. Kalau duit buat istri itu saya royal. Oh gitu ya. Istri mau apa silahkan. Soalnya duitnya kembali ke istri. Enggak. Jadi pada wilayah misal ini ya, ini pertanyaan. Sudut pandang itu nanti sakinah itu kan ketenangan yang didapatkan dari masalah. Contoh gini, nanti akhirnya kan loyal sama istri ya, royal sama istri ke mall akhirnya. Pertanyaan saya, pinginnya suami kan romantis, akhirnya kemana-mana dipegang tangan istri, mau masuk dipegang ya. Pertanyaan saya kan sudut pandang suami romantis, sudut pandang istri? Enggak, belum tentu Ustaz. Belum tentu romantis. Bisa jadi terkekang. Kan? Aku mau ke sana, kata si suami, sudahlah sinilah kita susuitan dulu ya. Kebalik. Oh kebalik, gimana itu? Sama maksud saya kalau jalan sama istri yang megangin biasanya. Oh, kasuistik khusus ini kayaknya ini ya. Jadi kalau saya pergi tuh, yang kok dulu pacaran dipegang, sekarang nggak dipegang. Oh iya dipegang. Istri saya tuh begitu sekarang. Oh, Masya Allah. Keluarga saya sih alhamdulillah baik-baik aja. Ini yang penonton bayaran yang masalah. Banyak gitu ya. Ganti MC dong. Depan ganti maksudnya. Kayaknya MC-nya ada 2 nggak apa-apa ini. Penengah kayaknya ini penengah. Nah, jadi kalau wilayah dalam Islam sudut pandang itu pasti akan berbeda dan itu minimal konflik yang paling kecil. Konflik yang paling kecil. Misalnya istri bilang, enak ya kamu keluar rumah. Ya, biasanya saya begitu tuh biasanya. Iya. Nah ya kamu mau keluar rumah gini nongkrong ya aku di rumah terus. Nah kalau kita kemudian berucap, oh kamu berarti pingin keluar rumah misalnya, akhirnya kemudian kita izinkan dia keluar rumah, tapi kemudian nggak ditemenin, itu pasti akan beda lagi. Dalam artian wilayah fikih Islam loh ya, beda lagi kalau masalah syahwatnya yang pingin beli ini dan sebagainya, itu sakinah. Setelah sakinah adanya mawaddah. Mawaddah ini dari kata madatun. Madatun itu materi. Nggak hanya cinta saja, tapi cinta yang harus terbuktikan dengan adanya
wujud dan bukti. Itu madah singkatnya, yaitu mawaddah, kecintaan yang harus terbuktikan karena perempuan pasti membutuhkan pembuktian. Dan yang terakhir adalah memiliki rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang yang sifatnya itu tidak akan pernah lekang oleh masa. Makanya kalau kita berbicara rahim, istri kan kalau dalam hadis itu, kalau saya nanya Mas Delak ini, kenapa kok disebutkan sampai 3 kali Mas? Dibandingkan bapak. Ibu maksudnya tadi. Ibu ya istri, Iya. ibu kan bisa juga. Kenapa istri ataupun ibu itu kemudian tersebutkan 3 kali? Kalau ibu itu untuk anak berbakti kepada orang tuanya, kalau istri, suami harus memandang ke sini, karena ini perempuan. Ada orang yang menganggap bahwasanya nilainya itu 3:1. Bagi saya bukan itu pemahaman hadisnya itu. Bukan 3, nilainya itu seorang ayah, seorang suami itu nilainya lebih kecil ketimbang istri. Tetapi pemahaman yang benar dari hadis ini adalah si istri memiliki 3 keutamaan yang tidak dimiliki oleh seorang suami ataukah seorang bapak kepada anaknya. Apa itu? 3 rasa sakit. Rasa sakit hamil, rasa sakit melahirkan, rasa sakit menyusui. Dan ini tidak dimiliki. Jadi pada wilayah ini keutamaannya itu melebihinya itu pada wilayah ini. Tapi kalau secara bakti anak ke orang tua, istri taat ke suami, suami minta ridho istri, itu sama sebenarnya. Makanya kalau ada istri yang komplain gini, kenapa sih dalam Islam kok cuma istri saja yang diharuskan taat sama suami secara syariat? Saya jawab, sama dengan seorang suami. Suami dalam ikatan syariat itu harus meminta ridho seorang istri. Satu taat, satu ridho. Gitu. Istri diminta ketaatannya ke suami, suami diminta ridhonya dari istri. Berarti kalau misalnya Mas Satria mau nikah lagi, dia harus minta ridhonya istri kan? Itu tadi. Gitu. Ada bini gua. Balas kayaknya. Itu yang biasa dilupakan oleh suami. Ya, itu yang biasa dilupakan oleh suami ya. Iya. Minta ridho, saat tiba-tiba udah terima kepek gitu kan? Iya. Minta maaf, Pak. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya dia ngajar. Gitu. Masalahnya izin sama ridho itu beda. Gitu. Nah, jadi beda. Kalau saya bahas nanti aja lah, biar berdua. Nah, kembali lagi wilayah rahmah itu kenapa? Karena adanya sesuatu ikatan yang tidak bisa kemudian dinilai dengan apapun juga rahmah itu. Maka pada wilayah ini biasanya kaitan rahmah itu kita kaitan dengan Allah. Gitu. Dan yang terakhir itu inna fi dzalikal ayati liqaumi yatafakkarun. Kenapa kok ayat tentang keluarga ini ditutup untuk mereka yang berpikir, bukan orang yang bertakwa, bukan untuk orang yang beriman, bukan untuk orang yang solih, bukan untuk orang yang lain, tapi untuk orang yang berpikir. Karena gini, yang tadi ya Mas Delak, suami istri kan pasti suatu saat akan gini, minimal secara sudut pandang. Ya, misalnya ini benar. Kalau di dalam perdebatan Islam ya, ini yang biasanya saya alami ya. Kalau benar ketemu benar, nanti kan orang itu milih yang ter. Sekali lagi ini benar ya. Akhirnya muncul ter. Karena ya konsep bahasa itu kalau benar ketemu benar ya harus kita cari the most-nya yang ter. Nah cuma masalahnya kalau sudah ini muncul ter, yang tadi benar dinilai salah oleh yang ter tadi itu. Ini naik, ini malah turun jadi salah. Ini dalam Islam biasanya masalah masalah bid'ah, masalah ini, akhirnya muncul caci maki. Padahal di dalam Islam itu kalau benar ketemu benar bukan dimunculkan ternya, tapi diikat oleh kata baik. Diikat oleh kata baik. Dan itu pesannya di dalam dalil-dalil dalam Islam ketika muncul mana yang keduanya benar, dan kita sering mendapatkan pendapat-pendapat yang itu memang semuanya ini pendapat ulama ini benar, ketemu benar, maka yang diikatnya itu adalah dengan baiknya. Itu kalau secara pesan-pesan dalil. Maksud diikat baik itu gimana? Gimana caranya supaya ini tidak memunculkan kemudorotan, permasalahan, kerusakan dan lain sebagainya. Soalnya ada orang yang terkadang memahami dalil itu yang kayak tadi misalnya, atau yang ada anak remaja ngomong gini, Satria. Ustadz, saya ini setiap hari itu sedekah loh Ustadz. Kok bisa sedekah? Iya Ustadz, pokoknya saya masuk masjid itu saya sedekah, Masya Allah. Gimana caranya? Ya saya senyumi Ustadz, kota infak gitu.
kotak infak itu saya senyum. Masuk masjid ada kotak besar saya senyum. Ya, senyum. Kenapa? Dia menggunakan dalil senyummu itu adalah sedekah. Padahal kan hadisnya itu dipotong. Yang benar-benar kan bunyinya seperti ini. Tabasamuka fi wajhi akhika sodaqah. Senyummu ke saudaramu. Jadi ada objeknya. Dan objeknya itu makhluk hidup saudaramu, bukan benda mati. Nah, kalau dia senyumi lampu, disenyumi gitu ya. Tembok disenyumi, kipas angin disenyumi, berarti agak gila. nah itu. Nah, dia salah memahami dalil. Nah, maka kembali lagi, kenapa kok kita diminta untuk berpikir? Karena wilayah yang paling objektif adalah di wilayah ini. Bisa kemudian membedakan mana yang benar, mana yang baik, dan yang mana yang salah. Maka ketika suami istri itu misalnya pendapatnya ini benar, si suami misalnya sholatnya kalau dalam perspektif Islam ya, dalil Islam, ada yang sholatnya itu misalnya duduknya pakai lutut, ada yang pakai tangan, itu bermasalah loh. Di Surabaya satu kasus saya alami. Kemudian nggak usah itu, kemudian wilayah duit misalnya, wilayah pendapat fikih nafkah, yang saya ingat saya pernah saya sampaikan ke teman-teman titik balik, menurut Imam Syafi'i nafkah itu berdasarkan adalah kemampuan suami. Menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik nafkah itu besarnya ditentukan oleh permintaan istri. Nah ini kalau nggak dipahami pasti gini. Lah masa kita katakan Imam Malik salah pendapatnya, Imam Syafi'i salah. Maka ketika muncul benar ketemu benar, maka harus diikat oleh baik. Nah, berarti yang diikat oleh baik ini pertanyaan saya ini, Mas Dela. Baik menurut yang mana gitu ya? Jadi untuk mengikat baiknya ini, maka salah satu yang disampaikan oleh Dr. Wahbah Zuhaili, harus ada yang mengalah. Gitu. Kalau saya analogikakan, ya kayak Mas Dela mau menuju Madiun misalnya, naik sepeda motor dari arah depan ada bis warna biru misalnya. Kemudian mengambil jalurnya Mas Dela, berarti yang benar Mas Dela, dia salah. Tapi apakah yang benar ini akan memaksakan dia terus benar dengan tetap di jalurnya? Enggak, sesuatu yang miring dikit Mas. Pasti mengalah. Mengalah. Nah, pertanyaan saya Mas Dela, kalau terjadi benturan suami dengan istri, ini sudah saya tanyakan ke beliau-beliau yang pernah ada kasus gitu ya, yang saya ajak obrol, siapa yang ngalah Mas? Kebanyakan ya saja. Iya, kebanyakan. Kalau di kasusnya di saya sih banyak istri memang sih Sat ya. Biasanya kan kalau masalah tapi tergantung masalahnya sih Sat ya. Tergantung. Makanya ya kalau pakai ini, untuk orang yang berpikir, pesannya di dalam Al-Qur'an ini kira-kira untuk siapa? Jelas-jelas untuk orang berpikir. Berpikir, kalau banyak pikir ya cowok Ustaz. Cowok iya, tapi kalau yang pakai hati kan cewek kan. Cowok kan logika aja gitu kan. Nah, Kalau ini kita setuju. Dia jawabnya ketakutan. Kan kalau kadang-kadang itu gini, kalau pada saat memandang suatu masalah kan cowok itu lebih simpel kan. Misalnya kayak ya udah kalau ini begini aja nih. langsung jangan conclusion ke solusi. Ya. Ya. Padahal kan kadang-kadang cewek itu pingin dulu Bikin ribet. cerita dulu, puas dulu, baru kita menanggapi. Atau saya simpelnya kayak, alah masalah kayak gini aja kan, tinggal gini aja toh gitu. Terus saya, tinggal gini aja, tapi kan kadang-kadang nggak gitu kan, jadi ribet gitu kan. Nah pas ribet itu, yang narik diri itu mendingan siapa? Ya biasa sih cowok kan, ya udah terserah. Tapi kadang-kadang juga cewek nggak puas, nggak peka nih gitu. Jadi ribet kadang-kadang saatnya kan. Pernah kasus ini, seorang istri itu pernah komen gini saya, Ustaz, saya disamakan saya pembantu, Ustaz. Saya disamakan pembantu. Saya cross check suaminya. Gimana ceritanya? Ceritanya ternyata si istri ini mengeluh kecapean di rumah. Ngurus ini, ngurus anak, rumah, bla 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 bla, capek. Suami datang mendengarkan curhatan, kebaperan istri, langsung menjawab begini, baik, nanti bulan depan kita cari pembantu untuk bantu. Kita cari pembantu untuk bantu. Pikiran istri, maksudnya solusinya bukan itu. Solusinya bisa jadi kamu harus seperti ini, cepat pulang, ini. Akhirnya si istri bilang, oh berarti solusinya pembantu, berarti selama ini yang aku kerjakan adalah pekerjaan
pembantu. Berarti kamu menyamakan aku dengan pembantu. Begitu itu perempuan. Gitu kan ya? Iya. Berarti benar ini kasusnya ini. Emosi. Maksudnya. Nah, jadi benar apa yang disampaikan tadi itu ternyata ya secara medis pun, secara wilayah ya kemampuan metabolisme tubuh, otak macam-macam ternyata memang dibuat seperti itu. Laki-laki kayak misalnya saya ya, anak saya waktu itu kok pendidikan al-Islamnya itu jelek. Nah, saya ayahnya guru agama. Nah, nilainya yang paling jelek kelas 1, kelas 2 waktu itu jeleknya semuanya bagus kecuali agama al-Islam. Istri saya komen, siapa ini yang salah ya? Saya bilang nggak usah dipermasalahkan. Tapi istri pasti malah tanyakan gurunya, bagaimana kemudian nilainya, seperti apa pengerjaannya, bla bla bla. Istri kan kayak, kalau saya analogikan itu kayak obat nyamuk dari dalam keluar. Dari dalam kecil ke besar, semua dipikirkan. Kalau kita kan kebalikannya ya. Ya, kita kan dari luar. Jadi kalau obat nyamuk yang hijau itu loh. Nah, kita nyumatnya kan dari luar. Ya, kayak pada umumnya ya. Besar, kecil. Kemudian kepada fokus permasalahan. Nah, ketika ini muncul perbedaan, pasti nggak mungkin tidak. Maka tadi saya katakan, yang diminta mengalah sebenarnya yang berpikir. Kenapa? Ya, kalau ditawarkan dalam Islam, itu cowok yang diminta untuk mengalah. Kenapa? Karena jelas-jelas pada wilayah ini, kata-kata benar dan baik, itu di wilayah logika. Soalnya kalau kita berbicara semuanya pakai rasa sama perasaan, yakin. Kalau masalah rasa sama rasa, nggak akan muncul sebuah solusi. Tapi ini kan tidak mutlak, cuma dianjurkan memang wilayah laki-laki yang banyak kemudian mengalah. Maka kita perhatikan banyak di antara yang dicontohkan Rasul itu ketika bermasalah dengan Ibunda Aisyah ataukah yang lainnya, Rasulullah bisa menanggapi dengan enteng. Yang kedua, Rasulullah meninggalkan. Contoh penutupnya ini. Yang Rasulullah jawab dengan enteng. Permasalahannya pelik. Ibunda Khadijah dijelek-jelekin oleh Aisyah. Ya biasa katanya kalau sudah 2-3 itu mulai ada ya. Ada ya. Belum pernah ngerasain sih, Sat. Sama. Iya. Tapi mulai yang pertama sama kedua komen-komenan gitu ya. Ibunda Aisyah ini ngomenin Ibunda Khadijah. Berarti kan Ibunda Khadijah sudah meninggal. Itu zaman Rasul udah begitu, Sat ya? Sudah begitu. Makanya harus siap. Nah, di komen, nah yang marah anaknya Fatimah, putri Rasulullah. Fatimah ngomong ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibu istrimu Aisyah." Dan Aisyah sama Fatimah kan umurnya hampir sebaya. Istri engkau Aisyah itu menjelek-jelekan dalam tanda kutip ibuku, Ibunda Khadijah. Bagaimana ini? Seorang anak kemudian meminta sebuah solusi dari ayahnya, permasalahan yang dibuat oleh istri ayahnya. Dan umurnya seumuran kan? Maka ketika Fatimah ngomong gitu, Rasulullah dengan entengnya mencarikan solusi yang pas. Apa itu? Kata Rasulullah, bilang sama Aisyah bahwasanya ibumu lebih keren ketimbang Aisyah. Kenapa keren? Kamu tanya. Beritahu alasannya. Aisyah segitu cantiknya dapat duda. Ibumu kayak gitu dapat perjaka. Nah, sekarang kerenan mana yang kemudian dapat perjaka atau dapat duda? Pasti secara logika dan sampai saat ini pun bolak-balik saya dapat itu perempuan itu pasti berharapnya itu dapat perjaka. Maka ketika Rasulullah memberikan solusi seperti itu kan asik gitu loh, nggak memunculkan kontraproduktif yang lebih lebar lagi. Tapi bukan malah jadi ini, Ustaz. Kalau ketika begitu, Ustaz. Ya kalau kita praktekkan pada orang-orang tertentu mungkin bisa jadi. Apa jawaban Aisyah, Ustaz? Dia memberikan jawaban. Karena mungkin ya ada sisi-sisi apa ya ketegasan Rasul, kawibawa Rasul dan lain sebagainya. Atau bisa jadi Aisyah menganggap dirinya sudah bersalah memang. Dan Aisyah sering mengalami kesadaran dirinya itu setelah apa ya ibaratnya rasa dirinya masih kecil itu yang muncul kecemburuan dan lain sebagainya. Banyak sadarnya setelah kejadian kayak memecahkan nampan tadi dan lain sebagainya. Nah ini Rasulullah yang bisa mencari solusi dengan yang win-win solution lah. Tapi ada suatu saat juga Rasulullah ini bingung, nggak bisa memberikan solusi, akhirnya harus pergi. Nah, maka kalau saran saya, kalau suami itu sudah kasarannya itu sudah apa ya,
Blueberry itu apa itu? Kosakata apa? Bingung, gitu. Oh, bingung. Iya. Pokoknya sudah ya pada tahapan yang paling tinggi permasalahannya itu sampai fisik dan lain sebagainya, maka yang diminta suami itu adalah Pergi dulu. pergi. Suami itu pergi. Contoh di surat Al-Ahzab ayat ke-28 Perginya tuh kemana Ustaz? ini. Nah, iya. Contohnya di sini ya. Nah, ini Iya, iya. makanya jangan sampai al-wat'u tadi itu ya, al-wat'u dipahami itu. Nah, Rasulullah bayangkan, didatangi Aisyah sama Hafsah. Aisyah ini kan punya bapak Abu Bakar, Hafsah punya bapak Umar. Iya. Didatengin minta nafkah. Rasulullah nggak punya uang, karena waktu itu posisinya mau perang, jadi hartanya Rasul diarahkan untuk perang, modal perang. Datang Rasulullah nggak bisa ngasih. Pertanyaannya, salah nggak Hafsah sama Aisyah minta nafkah? Enggak. Nggak salah, haknya kan? Lah kok tiba-tiba ketika lagi terdiam gitu Rasulullah bingung, datang Umar bin Khattab sama Abu Bakar yang notabene-nya adalah mertuanya Rasul. Misal Mas Dela memposisikan Rasul ini. Bayangkan, kita nggak bisa memenuhi kewajiban ke istri-istri kita. Lah kok mertua kita datang? Iya. Itu perasaan gimana, Mas? Kayak udah jatuh tertimpa tangga Ustaz. Lah kok tiba-tiba ketika Abu Bakar sama Umar yang notabene-nya itu mertua datang malah memarahi putri-putrinya. Dimarahi putri-putrinya, kamu jangan memaksa Rasul seperti ini, jangan ini pressure Rasul dan seterusnya. Bahkan dimarahi, bahkan ada yang mengatakan Umar itu memukul Hafsah. Astagfirullah. Gitu, memukul. Iya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, Rasul sebagai suami melihat istrinya digitukan, itu kan tambah iya, tambah merasa bersalah. Aku yang salah kok yang malah istriku dipukul. Maka Rasulullah langsung pergi. Nah, pertanyaan tadi kan pertanyaan cerdas itu ya. Perginya Rasul kemana gitu kan ya? Perginya Rasul itu saya tidak nyebut kemana dulu, tapi saya sebutkan durasinya 1 bulan. Wah, 1 bulan Rasulullah. Bisa nggak dibukain pintu kalau kita Ustaz pergi 1 Silakan bulan? cari kisahnya di Asbabun Nuzul surah ke-33, ke-28, 29. Tapi kalau zaman sekarang balik-balik udah ada surat pengadilan. Iya. Nah, ini dia. Makanya harus memahami dalil ini seperti apa. Nanti saya sampaikan. Pergi 1 bulan. Untuk mencari apa? Mencari solusi. Cuma Rasulullah sama kita kan beda. Solusinya Rasul itu adalah wahyu. Kalau solusi kita Iya, teman. dari teman Kadang biasanya, salah lagi. kadang salah lagi gitu. Akhirnya turunlah wahyu itu 1 bulan. Kalau wahyu itu kira-kira munculnya 1 tahun, Rasulullah pergi berapa lama? Setahun. Bisa jadi setahun. Iya. Gitu. Nah, maka teman-teman, ini benar-benar saya mau negaskan lagi ya, karena selama 1 bulan ini, bulan Desember, saya sering mendapatkan teman-teman itu yang waktu menyampaikan pendapat dan sebagainya, itu salah memahami dalil. Yang tadi beberapa kali saya contohkan. Surat di Al-Ahzab ayat ke-28, 29, ini kan memang konteksnya Al-Quran Iya. yang bisa kita pakai. Wah, dasar. Wahyunya yang turun tuh apa jadinya Ustaz? Itu. Jawabannya. Oh, Al-Ahzab Surat ini. Al-Ahzab Oke, itu oke. ayat 28, 29. Oke. Ya ayuhan nabi kuli azwajika in kuntun naturidnal hayatad dunya wa zinataha. Ini horor ayat ini bagi para istri dan sangat menggembirakan bagi para suami. Coba yang mana itu Pak? Ya ini barusan Ini baru sama. Coba dibuka coba surat yang ke-33 ayat ke-28. Surat apa tadi Ustaz? Al-Ahzab ayat ke-28, terjemahan saja coba dibaca. Al-Ahzab, Ini ya. seneng ini para suami ini. Cuma sekali lagi jangan salah memahami pesannya Allah ya. Ya. Gong. Ya. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku. Ayat ke 33 Ustaz. bukan 28. Saking semangatnya ini. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Waduh, horor juga. Horor ini. Itu ya. Ya. Jika kamu ingin kehidupan di dunia. Ya, bukan muta ini pra itu, Orang cerai. pra cerai. Alat ya, Ustaz. Iya. Lah kan Bukan di kamu. Bukan nikah muda. Kira nikah muda. iya saya nggak campur. Iya. Salah memahami Beda pesan mazhab ini. yang ini, Ustaz. Mazhab. Mazhab berbeda ini. Iya. Nah ini kalau dipraktekkan, misalnya istrinya minta nafkah, Pak, jatah nafkah. Lalu si suami bilang,
Surat yang ke-33 ayat ke-28. In kuntun naturid nal hayata dunya wa zinataha, kalau kamu hanya mikirkan nafkah, aku ceraikan kamu. Nah, Serem ya? Serem. serem, cuma kan kita harus memahami dalil itu ada yang khusus untuk Rasul, ada dalil yang memang kita diminta untuk ngikutin. Karena tidak semua dalil itu ketika Rasul lakukan, itu memang kita harus melakukan, enggak. Kalau Jadi kalau ini, enggak, karena di situ jelas-jelas teksnya hanya untuk Rasul. ya kasih harapan banget. Tetapi yang bisa kita ambil adalah sebuah hikmahnya. Iya. Makanya kan gini, misalnya kalau saya nanya Mas Dilek, sunnah itu kan yang dilakukan Rasul. Iya, Sa. Dan kita diminta untuk meniru sunnah Rasul. Saya ulang lagi, sunnah itu yang dilakukan Rasul. Nah, pertanyaan saya, Rasulullah kan tadi pergi. Berarti kan Rasulullah melakukan itu. Iya. Dan itu sunnah Rasul. Maka kita diminta untuk meniru. Berarti kalau nanti ada masalah dengan suami istri, pergi suami. Meniru sunnahnya Rasul tadi. Kalau terjadi konflik suami istri, Rasulullah pergi. Iya. Cuma kan masalahnya Rasulullah ini perginya itu jelas-jelas menunggu wahyu. Akhirnya durasinya satu bulan. Nah, ada suami yang sangat literal, tekstual banget. Oh, Rasulullah pergi 1 bulan. Itu kemana menunggu wahyunya, Ustaz? Waktu itu. Gua Hiro. Iya. Oh, ke Gua Hiro ya, Ustaz? Gua Hiro. Selalu ke Gua Hiro. Selalu ke Gua Hiro. Menyendiri ya. Menyendiri untuk mendapatkan wahyu itu. Hmm. Nah, cuma Rasulullah 1 bulan itu kan menunggu wahyu. Maka kalau suami pergi ya nggak bisa 1 bulan. Wah, kalau Mas Satria sebulan ke gua yang lain, Ustaz. Jadi jangan tekstual banget maksudnya dengan pesan-pesan ini. Bisa pergi cuma mungkin 5 jam, 4 jam untuk apa? Menenangkan, menjernihkan pikiran dan lain sebagainya. Jadi pada wilayah ini memang yang diminta adalah suami untuk berpikir lebih jernih, mencari yang baik bukan yang ter. Soalnya kalau sudah muncul saya khawatirkan itu bermasalah. Di sini kenapa ayat tentang keluarga diminta ditutup dengan ini adalah tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Maka saya menyampaikan pernikahan itu adalah ibadah yang terlama, 20 tahun, 30 tahun, bisa jadi 40 tahun. Maka setiap waktu itu ada kemungkinan besar keniscayaan dan karakter berbeda. Maka dari perbedaan itulah yang paling enak adalah difikirkan. Karena garis underline dari sebuah perbedaan itulah akal yang berpikir. Bukan perbedaan itu diawali dengan rasa. Misalnya suami pergi, kemudian si istri ngerasa, jangan-jangan ini. Nggak bisa seperti itu. Seperti apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah. Ketika Rasulullah pergi, Ibunda Aisyah ini sudah rasa-rasan. Jangan-jangan ini mendatangi istrinya yang lain. Padahal ini malam ini jatah di... Akhirnya apa? Ketika Rasulullah pergi, Aisyah mengikuti. Diawali dengan rasa jangan-jangan. Karena rasa. Beda kalau kemudian Aisyah berpikir kemudian mengajak Rasulullah dialog, memastikan dan lain sebagainya mungkin bisa. Ternyata Rasulullah itu datang ke makam Baqi. Bukan ke rumah istri-istri yang lain, tapi ke Baqi. Menemui Ibunda Khadijah. Bukan ke Ibunda Khadijah. Ke Baqi untuk kemudian mendatangi para sahabat-sahabat yang kemudian dimakamkan. Kalau Ibunda Khadijah bukan di situ makamnya. Nah, dari situlah tapi ada sebuah hikmah. Akhirnya Ibunda Aisyah meriwayatkan hadis bagaimana masuk kuburan. Jadi hadis itu muncul gara-gara jangan. Tapi beda kalau orang yang berpikir dengan akal, ngajak dialog, kemudian ada kevalidan muncul, ada pertimbangan macam-macam. Maka wilayah inilah disitulah nilai plusnya seorang suami dalam menentukan. Maka saya tutup juga disitulah kenapa suami disebut dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suami yang menjadi pemimpin. Karena yang namanya pemimpin pasti mengawali keputusan itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang banyak, logika-logika, rasionalitas, kemudian macam-macam lah untuk memunculkan sebuah kebaikan. Seperti itu Mas Dela terkait dengan hal itu. Oh iya, lanjut Ustaz, gak apa-apa, kita lagi apa? Mungkin yang mau tanya bisa mulai chat ya. Iya. Nanti kita tanya-tanya ya. Tapi pertanyaannya nyebelin. Iya. Nah ini yang merusak samawa ya, sakinah mawaddah warahmahnya pasangan suami istri. Sakinah tuh tenang, mawadah, Cinta yang terbuktikan. Saya terbuktikan. Iya. Rahmah kasih sayang yang kemudian tidak akan pernah habis. Jadi kita harus mencari wanita yang bernama Sakinah Mawaddah Warahmah. ganti Hon.
Kalau saya sih beda mas, karena saya masih komitmen dengan seperempat. Kita hanya mencari wanita yang asmara namanya. As sakinah, mawadah, warohmah. Ya asmara kalau saya ya. Iya. Oke baik. Satu, tidak paham ilmu agama. Karena kita tahu agama ini yang membuat kita itu hidup teratur, hidup tenang, hidup nyaman dan lain sebagainya. Contoh kasus banyak lah dalam urusan sekarang kita misalnya masuk ke fikih talak misalnya. Saya kalau dibilang yang paling banyak itu adalah orang yang tidak paham tentang fikih talak. Misal suaminya itu temperamen, kemudian bermasalah. Ini contoh kasus yang real yang pernah saya alami. Seorang suami 6 bulan dinas, nggak bisa pulang-pulang menemui istrinya itu selingkuh. Marahlah si suami mendatangi kantor istrinya, memukul selingkuhan istrinya di kantor itu, langsung mengucapkan kata-kata talak. Malam harinya kangen dengan istrinya, 6 bulan sangat dimaklumi. Akhirnya menyesal mengucapkan kata talak itu, dan talaknya 3 kali harus. Talak itu sekali sudah masuk talak. Cuma masalah si suami ini sudah mengucapkan itu 3 kali langsung, saking emosinya tinggi. Akhirnya terucap 3 kali. Kalau 3 kali bisa sih rujuk lagi, kumpul lagi, tapi kan masa idah. si istri ini harus nikah dulu dengan laki-laki lain, kemudian putus lagi, cerai, baru kemudian boleh. Dan itu tanpa di skenario. Nah, intinya berat kalau wilayah talak ini tidak dipahami. Dan dari yang saya ketahui itu adalah kasus menurut saya yang paling berat selain harta gono gini adalah pada wilayah fikih talak. Dan menariknya hanya Islam yang membahas ini. Agama yang lain tidak ada pembahasan tentang hal-hal yang seperti ini. Maka hubungan suami istri yang paling saya minta hati-hati salah satunya adalah wilayah ini. Kalau kemarin soalnya wilayah harta warisan sudah berbahaskan. Maka yang perlu dipahami adalah wilayah fikih talak. Dalam artian seorang suami istri akan dalam urusan rumah tangganya bermasalah kalau tidak memahami pengetahuan agama. Ya baik itu diantara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Itu. Kemudian hilangnya rasa syukur kayak seperti yang tadi, membanding-bandingkan. Kayak saya Mas Delap, saya ini berat loh Mas. Dan saya sudah minta izin istri tapi ya memang adabnya seperti itu. Saya ini kan mulai usia 10 tahun kan sudah di dunia, sudah mendengar, telinga saya ini sudah sering mendengar orang-orang yang mohon maaf mengalami problematika rumah tangga. Mulai usia SD saya. Karena orang tua saya kerja di pengadilan agama. Jadi tiap pekan itu ada saja pokoknya. Sampai kemudian saya masuk besar ini di dakwah saya di dunia pranikah. Maka saya izin sama istri saya boleh nggak masuk di dunia ini? Karena nama saya sudah kadung dikenal di wilayah pranikah. Tapi saya sudah tahu konsekuensinya. Kalau saya di pranikah, pasti saya akan masuk di pasca nikah. Padahal saya sudah agak menjauh dari wilayah itu. Tapi akhirnya ketika saya masuk di pranikah, yang resikonya sering melihat perempuan-perempuan yang Masya Allah gitu lah. Ya. Sering juga kan ya? Sering, Ustaz. Iya. Kok bisa sering ya? Teman-teman kan. Oh gitu ya. Dan itu biasanya lebih cantikan mana? Cantik istri saya. Oh cantik istri ya. Udah nyale Mas Dela. Masya Allah. Nah, berat di situ. Tapi istri kemudian mensupport. Maka saya katakan disitulah saya bilang tidak hilangnya rasa syukur saya. Kenapa? Memang kalau secara logika laki-laki ya bisa jadi cantikan mereka. Secara logika ya pasti cari cantik itu kan identiknya satu indikatornya lebih muda, benar ya? Benar. Versi laki-laki. Berarti kalau ada perempuan lebih muda dari istrinya Mas Dela, termasuk masuk kategori cantik nggak? Cantik. Secara paras dan sebagainya. Tapi kita lihat usia mudanya dulu. Benar. Iya, berarti ada yang lebih cantik dari istri. Secara logika. Kalau secara logika iya. Iya, makanya. Makanya saya ditanya Mas Dela, Ustaz, satu contoh perasaan itu mengalahkan logika. Saya jawab seperti itu tadi. Secara logika, saya di depan perempuan 3.000, saya bilang mereka lebih cantik dari istri saya. Secara logika laki-laki. Iya. Tapi logika akan kalah dengan perasaan yang sudah terikat. Jawabannya yang sama bisa sama istri saya. Gitu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, tahu ini. Betul tuh jadi Rasulullah. Banyak titipan gitu. Yang ketiga, bahasa komunikasi yang kemudian salah antara suami istri. Kemudian ada ego pribadi. Dan yang kelima itu tentunya
ya gagal menerima perbedaan. Ini semua hal, mulai sesuatu yang sifatnya manusiawi dari Allah sampai pada wilayah pemahaman. Pemahaman itu ya baik yang ada yang pemahaman umum, pemahaman agama, ataukah agama versus agama. Pokoknya semuanya yang dipahami itu berbeda, itu memang harus kita pahami dalam bingkai ya kesempurnaan untuk saling melengkapi itu tadi. Kalau ini enggak, sudah masalah. Dalam pengalaman Ustadz membimbing, bahasa komunikasi yang salah tuh apa aja sih Ustadz? Yang paling tipikal, paling sering nih Pak Sutri ini kelakuannya itu ternyata salah gitu. Kayak Ya, kalau ini Mas Satria sendiri saja yang menjawab biar ada kasuistiknya ya, langsung. Oh, nggak gitu ya. Jadi Mas Delak deh, Mas Delak ya, Mas Delak ya. tapi jujur ya, gimana? Nah, kalimat mana yang benar? Cintailah dia sebagaimana dia ingin dicintai, atau cintailah dia sebagaimana kamu ingin dicintai. Kalau yang suami Pak biasanya Saya nanya suami sudah pasti kan, Mas Delak suami. Iya. Mencari waktu kamu berpikir. Jangan mencerna dulu pertanyaannya Pak, ya kan? ya kalau menurut dua Pak, yang kedua ya. Nah, Yang kedua. cintailah dia sebagaimana kamu ingin dicintai. Iya, biasanya begitu kan kita menuntut orang tuh seperti Itu kan itu. iya. Ya, jadi oke pilihan yang kedua dulu ya. Nah. Cintailah dia sebagaimana kamu ingin dicintai. Iya. Nah, disinilah yang paling sering saya dapati, Mas Satria. Bahasa komunikasi salah. Salah memang. Oke, saya nggak berani jawab. Kenapa? Misalnya ini ya, cintailah dia, istrimu, sebagaimana kamu, suami, ingin dicintai. Padahal istri ingin dicintai dengan suami ingin dicintai, itu berbeda. Contoh, suami merasa dicintai kalau dia dikasih kebebasan. Oh, iya. Contoh misalnya, saya mau keluar, kadang-kadang maaf ya teman-teman, mungkin beberapa contoh saya mungkin tidak pantas juga dipraktekkan oleh teman-teman, tapi bagi saya karena saya sudah terbuka dengan istri bisa memahami. Contoh saya suatu saat keluar dari rumah itu nggak perlu bilang sama istri, itu gayanya laki-laki. Kenapa? Butuh kebebasan. Nah, cintailah dia istrimu sebagaimana kamu ingin dicintai. Laki-laki itu beda. Tapi kalau kemudian si istri juga mau sama kayak misalnya laki-laki, kemudian dia pergi tanpa kemudian, nah kita sama sebagai suami pasti otomatis mempertanyakan, otomatis. Tapi kalau istri sudah tahu karakter laki-laki seperti itu. Contoh yang kedua misalnya, seorang suami merasa dicintai kalau dia dilayani. Seorang istri merasa dicintai kalau dia diperhatikan. Ini kalau di switch bahaya. Si istri akhirnya, aku mau mencintai istriku dengan cara aku kan suka dilayani. Oh, berarti istriku aku layani. Kemudian istri datang, kemudian kita layani, kita kasih kopi, kita kasih ini, makan. Pasti istri nanti akan kaget. Kok beneran ya? Ada salah gitu. Iya, ada something ini ya. Kayaknya minta lagi kayaknya ini ya. Sama halnya suami. Suami kan nggak suka diperhatikan. Tapi istri suka diperhatikan. Akhirnya kata si istri, oh berarti aku ingin mencintai suamiku karena aku suka diperhatikan, berarti tak perhatikan suamiku. Mas Dela kemana-mana, istri ngikut. Meeting sama Mas Satria, ikut. Diajak main ke klub sama Mas Satria, istri ngikut. Nah, pertanyaan saya nyaman apa enggak, Mas? Diikutin, diperhatikan. Kayaknya jubir yang jawab, jubir yang. Untungnya mereka nggak pernah ngajakin saya ke klub sih. Oh iya, ya enggak lah Ustaz. Padahal definisi yang ada di pikiran saya, klub itu klub bola. Itu sering tuh Ustaz, saya sering. Iya. Benar Ustaz. Jadi cintailah dia. Saya lebih memilih yang pertama. Cintailah dia, cintailah istrimu sebagaimana istrimu ingin dicintai. Sehingga bahasa-bahasa komunikasi cinta nanti silakan dicek, ada web namanya itu ada 5 bahasa cinta. Saya sama istri sudah ngotak-ngatik. Nanti di situ ada pertanyaan sangat ilmiah sekali. Dari penulis nomor 1 di New York. Saya ngeklik, nanti ada pertanyaan, klik pakai bahasa Inggris gitu, klik. Akhirnya saya itu karakternya bahasa cinta saya adalah family time.
Pokoknya ada 5 bahasa, ada gift, ada family time, macam-macam dan sebagainya. Apa Ustaz tadi? Yang di mana? Cari aja 5 language love atau apa gitu ya. Ya. Ada pokoknya 5 bahasa cinta. Nanti kemudian kita ngeklik milih, nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Ada. 5 Language of Love ini. Nah, ya, nanti bisa Dihapus dulu di story-nya Mas. Oh sudah. gitu. Jadi kalau masalah komunikasi Mas Satria, salah satu di antara kita saling mengetahui bagaimana bahasa komunikasi cinta kita. Lanjut slide selanjutnya, Sarmin. Habis ini baru kita tanya jawab. Selesai. Oh ya selesai. Iya, terima Oke. kasih atas perhatian. Oh iya. Seperti itu. Baik. Oke, mungkin kita sekarang diskusi kali Ustaz ya, atau ada Oke. lagi tambahan Ustaz? Sudah, saya rasa itu lebih nyaman kita masuk ke diskusi. Diskusi kita mungkin akan diskusi ke pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama ini ada Maenda nih Ustaz ya. Dari atas. Yang pertama ini apa namanya? Cuman guyon-guyon aja. Chatnya ini. Iya. Yang mana konsep lebih baik? Dan ini banyak diaplikasikan sih sama laki. Oh, Lebih baik. konsep lebih baik minta maaf daripada minta izin berarti tidak tepat J Ustaz. Tidak tepat Tidak tepat. bagi suami. Bagi Dan suami. saya juga izin menyalahkan istri kalau suami yang seperti ini diawali. Biasanya kan ada kasus. Iya, Dia izin, sudah izin ya. Kemudian istrinya nggak boleh. Dan alasan istrinya itu tidak kondisional banget dengan kebutuhan suami. Akhirnya terjadi friksi di situ. Akhirnya suami kadung niatnya baik, caranya baik, tapi kok nggak boleh. Nah, akhirnya muncul yang kedua, mendingan minta maaf daripada izin. Nah, berarti di sini kan ada dua-duanya. Iya. Pemicu dan stimulannya ini muncul. Iya. Maka pada wilayah ini intinya pada sisi kepemahaman satu, kepemahaman suami. Dari sisi dia izinnya untuk apa. Iya. Contoh gini, saya nanya Mas Satu ya. Ya karena kenapa sih ini ada dua sisi? Iya. Nongkrong itu hukumnya apa Mas Satria? Harus. Nongkrong hukumnya harus. Menurut istri? Nongkrongnya suami. Ya, me time-nya suami sama teman-temannya, koleganya dan lain sebagainya. Ya asal jangan lupa aja kita juga diajak nongkrong besoknya. Oh gitu, baik. Oh, ada balas budi. Iya dong. Jadi gini, suatu saat saya ditanya, apa hukumnya nongkrong suami sama teman-temannya dan sebagainya. Saya jawab, kondisional hukumnya. Bisa jadi di situ jadi haram, hukum awal mubah, tapi bisa jadi haram, bisa jadi wajib. Misalnya gini, kalau yang jadi haram, ketika kemudian nongkrong, kemudian istri nelpon, sesuatu yang sifatnya darurat, harus suami harus kembali ke rumah, harus membantu istri karena di situ ada sesuatu yang bisa memunculkan keburukan dan lain sebagainya, maka suami itu wajib untuk segera pulang. Tapi si suami nggak pulang-pulang, maka ketika hukumnya itu meninggalkan suatu kewajiban, maka hukumnya haram. Sesuatu meninggalkan kewajiban, hukumnya haram. Ya gampangnya kayak anak-anak, ya teman-teman yang masih jomblo kah, gampangnya. Ibunya nelpon, Rif, tolong pulang, ibu butuh ini. Tapi Ali masih nongkrong. Padahal memenuhi seruan ibu adalah wajib. Meninggalkan yang wajib adalah haram. Maka nongkrongnya jadi haram. Tapi ketika nongkrongnya itu kemudian misal ini, Mas Satria nongkrong. Kita kan berusaha, Ustaz ya. Ya. Networking itu yang paling wajib, ya kan? Sepakat saya. Ustaz paham ya? Paham. Ya, Contohnya pengusaha ini. Saya nekenin aja. Kemudian ini yang kedua, kondisional. Nongkrong ini ya. Kolega pembisnis nongkrong. Kemudian ditelepon sama Mas Dela. Mas Satria lagi kok ngobrol sama kolega. Ditelepon sama Mas Dela. Sat, ikut aku yuk. Kemana? Biasa nongkrongan samping gitu ya, yang klub tadi misalnya ya. Kemudian Mas Satria bilang, wah, aku masih ada kolega ini. Dela ngajak ke klub misalnya, maka ditolaklah Dela demi sebuah tongkrongan dengan ini. Nah, wilayah ini anggap saja wilayah maksiat. Ketika nah, ya itu masanya teorinya saya tahu, realitanya nggak tahu gitu ya. Oh, baru tahu saya realitanya gitu ya ternyata ya, kebalik. Jadi ketika Mas Satria bilang, oh maaf, aku nggak bisa karena aku lagi meeting sama ini. Nah,
ketika ada kesempatan untuk melakukan kemaksiatan, kemudian kita tidak jadi melakukan itu gara-gara kita melakukan nongkrong, maka hukum menjauhi kemaksiatan adalah hukumnya wajib. Hukum Kalau itu menjauh. udah jelas kan, kalau itu udah jelas. Ya. Konteksnya ini istri yang nanya gitu. Kalau nongkrong dulu nggak pulang-pulang gitu. Padahal istrinya lagi nggak ada keperluan yang mendesak atau darurat tadi. Gitu. Ada kondisi yang ketiga. Kalau tadi sudah jelas berarti ya. Jadi pada wilayah ini berarti hukumnya nongkrong itu bukan wajib dulu yang kedua. Nah sekarang di tengah-tengah, ketika kemudian ini ada wilayah kebutuhan untuk bisnis, kebutuhan kan berarti networking dengan kolega, istri meminta sesuatu yang hukumnya tidak penting, versi suami. Ya, nah, saya tidak tahu kalau versi istri penting apa tidak. Misal ini. Nah, jadi pada wilayah ini saya kembalikan pada kasuistiknya yang ada, tidak bisa kemudian saya generalkan. Kenapa? Karena definisi dari penting itu tentunya sangat-sangat berbeda. Misal anak 1 dengan anak 4, definisi suami disuruh ke rumah bagi saya sudah berbeda. Anak 1 dengan anak 4. Maka saya kembalikan definisi pentingnya itu yang lebih mana. Jadi kalau misalnya tadi kayaknya langsung kita undang gestar kita kayaknya. Sebenarnya hasil mereka. Oh gitu kan? Iya, karena datang dua-duanya. Oh iya. Kenapa dimuncul gestar Dia gitu? nggak mau itu bobrok rumah tangganya terus expose gitu. Gitu, Ustaz. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Jadi kembali lagi Mas Satria, pada wilayah ini saya kembalikan kepada mana yang paling penting saat itu. Penting nggak penting? Ya apaan? Enggak kan? Hukumnya jadi gimana? Ya kalau misalnya pada penting ketemu penting, saya kembalikan kepada hukum awal ketika tadi itu terjadi Berpikir. baik ketemu baik. Maka diikat dengan benar ketemu benar, penting ketemu penting. Karena memang tidak akan pernah bisa secara mutlak itu akan ya gitu. Itu kalau saran dari saya Mas Satria. Jadi Dan juga pertanyaan. harus mengalah, Mas. Gitu. Berpikir. Ya, Ayo, ya mengalahnya bisa jadi, oh ya kita besok aja yang jalan-jalannya, bisa jadi seperti itu. Contoh kayak saya Mas Satria. Ya nongkrongnya siang. Nah, kalau waktu ini saya membahayakan kalau malam. Oh ya, ini survei kecil-kecilan ya. Survei kecil-kecilan. Saya nanya ke Pak Sutri muda. Selama kurang lebih hampir 10 tahun. Saya tanya gini, ada 5 pertanyaan Pak Giri. Ada 5 pertanyaan. Salah satunya adalah kapan suami diizinkan untuk meeting? Meeting ya, bebas. Mau me time, mau nongkrong, mau apa, nge-bikers, macam-macam. Pokoknya dia itu keluar dari rumah dalam durasi yang cukup. kalau saya tuh biasanya Senin sampai Jumat bebas, Ustaz. Oh iya, Biasanya maksudnya gitu. bukan sisi harinya ya, waktunya. Ya itu tadi bebas, Ustaz. Kalau 70% itu jawabnya itu jangan malam. Saya tidak mengatakan pagi sampai sore. Bahasanya itu jangan malam. Loh, kenapa saya katakan kok bukan pagi sampai sore? Langsung mengatakan jangan malam, itu berarti kalimat tegas. Kalau si istri bilang pagi sampai sore, itu berarti masih lambiar, masih umum. Tapi langsung bilang jangan malam. Penasaran saya. Saya tanya, kenapa kok nggak boleh malam? Malam dalam Islam ibadah. Iya, malam kan enak untuk ibadah kan ya? Iya. Jadi bisa jadi suami itu pas malam itu meetingnya itu ibadah. kerja kan ya. Saya pikir saya doang. Loh iya, saya candain di surat Al-Muzammil sesungguhnya ibadah itu paling enak malam. Jadi saya berhusnuzon para suami yang meeting malam hari itu Iya bekerja. beribadah lebih dalam lagi Mas Dela, beribadah. Cuma ya apakah konteksnya seperti itu gitu loh. Benar. Karena kok sepengetahuan saya ya banyak yang beribadah gitu. Karena ketika suami itu keluar dia niatkan untuk beribadah ternilai ibadah. Dan maka saya mengajak sekali saya punya amalan Mas Dela dan teman-teman. Apapun yang dilakukan suami jangan dilupakan melakukan itu diniatkan untuk istri. Kenapa? Karena ada hadis yang menarik. Hadis riwayat Imam Muslim gini. Anggap saja suami yang paling banyak dapat pahala. Iya. Karena kelihatan melakukan. Istri tidak melakukan. Contoh, suami pergi ke majelis, istri di rumah. Iya benar Ustaz. Ya. Iya. Suami mencari nafkah, dapat pahala, istri di rumah, cuma menerima.
Suami bisa berperang, istri di rumah. Suami ke masjid 27 derajat, istri di rumah. Iya. Kesannya suami itu Dapat pahala lebih mulu. banyak dapat pahala mulu Iya. gitu. Maka suatu saat ketika hadis riwayat ini, seorang suami itu kemudian suami atau ahli surga lah, itu masuk surga, yang lainnya itu nggak ada. Yang lainnya nggak ada. Nyari suami, nyari pasangannya, nyari anaknya, nyari orang tuanya itu nggak ada. Nanya sama malaikat, dijawab oleh malaikat, lam yablughu darajataka. Dia belum sampai derajatmu. Tapi ketika si ahli surga ini ngomongnya gini, sesungguhnya dulu saat aku di dunia melakukan semuanya, itu aku niatkan untuk aku dan untuk keluargaku. Kalau dalam bahasanya itu qad amiltu li walahu. Aku niatkan untuk melakukan untuk aku dan untuk keluargaku. Sama banget sama saya Ustaz. Iya, Masya Allah. Apa yang terjadi? Semua keluarganya kemudian diangkat masuk surga. Semoga itu terjadi pada kita semua ya. Nah, makanya saya mengajak para suami kalau mau keluar, mau apa, itu salah satunya jadi bahan kita untuk merayu istri. Sesungguhnya aku melakukan meeting ini adalah untukku dan untuk Keluarga. kamu. Nah, gitu. Ingat keluarga ketika Ingat keluarga, dan itu pesan besarnya ketika kita keluar, ketika kita melakukan sesuatu aktivitas di rumah harus ingat keluarga. Gitu poinnya. Tadi ya, pertanyaan yang kedua Ustadz. Ustadz, bagaimana cara menjelaskan kepada istri agar tidak selalu suuzon terhadap suaminya, terlebih setelah dampak film layangan putus Ustadz? Dan apa hukumnya istri yang selalu kepo HP suami Ustadz? Hukumnya istri yang suka kepo HP. Ya. Jadi Nggak boleh loh itu. Kan nggak boleh. Saya mewakili jawaban para suami. Saya tanya, HP dikepoin suka nggak? Iya. Coba. Oke, kita silakan Sat. Jadi ada istilah dalam Islam itu ikhtiyati, kehati-hatian. Kehati-hatian. Nah, konsep kehati-hatian ini dalam fikih itu adalah pada wilayah ketika memberikan resiko ataupun konsekuensi yang paling besar, yaitu arah ke dosa dan juga kemudian ke neraka. Nah, dalam hubungan pasutri itu pasti kan ya saya awali dengan husnuzon saya ini saling amat sangat mencintai. Saking cintanya tidak ingin kemudian lepas. Saking cintanya tidak ingin pasangan melakukan keburukan. Saking cintanya akhirnya si istri begitu ingin menjaga banget suaminya, protektif banget lah. Nah, akhirnya efek dari protektif itu kan akhirnya ya kepo ya dan lain sebagainya. Nah, maka pada wilayah ini ketahuilah antara istri dengan suami satu punya privasi. Meskipun tidak mutlak. Saya ulang lagi, punya privasi meskipun tidak mutlak. Seperti apa misalnya punya privasi? Saya punya masalah, saya bilang sama istri saya, misalnya saya tak menenangkan diri. Berarti kan itu privasi. Ya. Dan wilayah ini tidak mutlak. Nah, kenapa kok saya katakan harus punya privasi? Si istri juga harus punya privasi. Misalnya, aku pingin me time sama ibu-ibu ya, karena di rumah mulu misalnya. Ini privasi. Maka ketika dia bilang me time, kita seharusnya sebagai suami tidak perlu juga mengganggu. Sama halnya si istri juga tidak perlu mengganggu ketika sudah me time masing-masing. Privasi, itu perlu dipahami. Yang kedua, meskipun ketika privasi itu sifatnya tidak mutlak, maka boleh kemudian dikonfirm. Misalnya pada suatu saat si suami nelpon ketika istrinya kumpul, ya boleh-boleh saja sah. Tapi bukan untuk sebuah keraguan. Kalau keraguan biasanya ini muncul ketika privasi ini dimiliki masing-masing, kemudian disalahgunakan. Kejadianlah, misalnya keraguan itu ketahuan. Nah, ketika itu berarti valid ada kejadian seperti itu, maka ketika si suami atau si istri itu kemudian mulai ragu karena ada bukti, ya bagi saya itu suatu hal yang kewajaran. Maka pada wilayah ini saya minta yang pertama kali jangan sampai pada wilayah amanah ya, bahasa saya amanah dari wilayah privasi ini disalahgunakan. Itu dulu yang pertama. Saya kira jangan sampai ketahuan. Nah, itu dia ya. Perasaan di mana-mana tembok bisa berbicara sekarang ya. Apalagi kalau kemudian bisa di tracking dan lain sebagainya.
Apalagi main iPhone udah selesai. di mana posisinya kan sekarang, jalan dari mana ke mana. Jadi pertama itu. Yang kedua, lalu bagaimana kalau sudah kondisinya kalau tidak seperti itu kemudian kepo-kepo dan lain sebagainya? Saran saya tidak. Saran saya awal jangan. Maka supaya tidak memunculkan gitu, maaf sekali kalau saya pribadi itu tidak mempassword HP saya dengan HP istri. Bentuk amanah di dalam sini tidak ada apa-apa. Saya sama sih. Dia tahu lah password HP saya. Ya, kalau dikasih password silahkan. Ya, bagi saya asal tahu Ya, asal istri. tahu, iya. Kalau saya mengambil tidak gitu. Nah, jadi Untuk apa? Untuk membangun rasa kepercayaan satu dengan yang lainnya. Nah, kembali pada wilayah privasi itu tadi. Soalnya kalau kemudian tidak dimunculkan wilayah kepercayaan itu, maka yang muncul kalau yang kepercayaan tidak muncul, maka munculnya ketidakpercayaan pastinya. Kecurigaan itu. Akhirnya kepo-kepo itu muncul. Nah, ketika kepo itu muncul, apakah salah? 100% tidak salah. Kenapa? Karena memang ada hadis yang berbunyi nanti akan ada seorang dayus. Dayus itu pasangan yang nggak kepo dengan pasangannya yang melakukan tindakan yang tidak baik. Misal gini, si suaminya malam-malam chat. Iya. Nah, istrinya cuma husnuzon. Iya. Paling kerjaan. Nah, sudah, tinggal tidur. Iya. Tapi tiap malam gitu. Kerjaan. Enggak, semuanya husnuzon. Maka ini disebut dengan dayus. Dayus itu membiarkan, ya? Baik kalau dulu. Ya tentunya kan kalau malam-malam terus menerus kan ada kemungkinan besar tidak baik, Iya, gitu. iya. Karena tidak sewajarnya berkomunikasi. Tiap hari lagi ya. Tiap malam lagi ya. Nah, namanya dayus itu adalah seorang pasangan yang kemudian mengetahui pasangannya melakukan tindakan yang mengarah kepada kemaksiatan itu dibiarkan. Berarti kan ini husnuzon yang salah konteks, gitu. Nah ini dikatakan hati-hati, ini akan mendapatkan laknat Allah. Dayus ini. Nggak boleh juga ya. Apa? Ini nggak boleh juga. Nah berarti kalau yang seperti itu kan berarti harus dikepoin. Kebalikan supaya nggak jadi dayus, berarti kan kita harus ngepoin. Ada apa? Cuma ngepoinnya kan konteksnya saat ada indikator di situ, ada indikator keburukan, gitu. Jadi kepo sebenarnya boleh-boleh saja. Nyari tahu, buka-buka handphone sebenarnya boleh-boleh saja. Cuma kalau memang untuk Iseng aja gitu. Boleh nggak? Ini katanya gara-gara film, Ustaz. Enggak ya. Enggak ya, Emang lu aja yang bikin itu. Suka efek dia Ustaz, makanya suka dikepoin. Oke. Gitu. Jadi seperti itu. Ada titipan pertanyaan, Pak Ustaz. Bentar. Yang dari itu udah? Ini sebentar, belum masih ada lagi nih, Ustaz. Ustadz mau tanya, apakah jika suami mau nikah lagi ya harus seizin istri tua? Dan bagaimana Rasanya si meyakinkan tua. istri bahwa menikah lagi niatnya ibadah? Wah, ini berat. Itu yang Andres itu. Ya itu Andres tuh Pak Ustadz. Nah, itu dia. Yang kedua, saya belum punya pengalaman itu ya. Ya ampun ini gimana? Siap aja lah Ustaz, kayak gitu mah. Bahaya. Gimana? Ada pertanyaan berikutnya aja tuh. Jadi ini mau izin kalau nikah lagi tuh harus gimana? Tapi udah terjawab ya Ustadz ya bahwa harus izin kan Ustadz? Ya, Ridho itu tadi kan? Itu. Ya, ridho. harus minta ridhonya. Jadi memang Bukan minta izin, minta ridho. minta ridho ya. ya. Jadi kan ridho itu di atasnya izin secara level bahasa. Mungkin boleh dicontohkan kasus ceritanya waktu Rasulullah menikah untuk kedua kalinya itu gimana? Jadi kalau kedua kalinya kan Rasulullah tidak izin karena Ibunda Khadijah sudah meninggal. Oke, Ya, ketiga, keempat dan seterusnya. Ketika Rasulullah SAW itu kemudian menikah dengan Hafsah, kemudian dengan Aisyah, bahkan sampai Sofia yang orang Yahudi itu, maka Rasulullah hanya menginformasikan ke istri-istrinya yang terdahulu, menginformasikan. Cuma yang dilakukan Rasul ini status beliau sebagai seorang nabi dan Rasul, bukan lalu kemudian kita tiru. Iya. Makanya tadi saya sampaikan, ada yang dilakukan Rasul itu sebagai sunnah yang harus kita tiru, ada yang dilakukan Rasul itu sebagaimana beliau melakukan sebagai seorang Rasul yang tidak wajib kita tiru, bahkan diharamkan kita meniru. Iya. Ya, sebagai contoh Rasulullah itu nggak makan sedekah. Rasul melakukan nggak makan sedekah. Berarti aku juga makan sedekah untuk meniru Rasul. Tidak bisa. Nggak Itu makan sedekah itu maksudnya gimana? nggak menerima sedekah. Oke. Ya. Jadi kalau orang-orang kemudian mendapati hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah tidak memakan sedekah. Hadisnya sahih.
Maka kemudian kita, ya sudah kalau gitu aku nggak nerima sedekah. Akhirnya Jumat setelah sholat Jumat itu kan banyak makanan gitu ya, kayak di masjidnya Mas Dilak itu ya. Nah ini, kemudian dia nggak mau nerima. Iya. Oh mohon maaf, saya mengikuti sunnah Rasul, nggak nerima sedekah. Ini orang fakir miskin sombong ini nanti, kalau ada yang seperti itu. Miskin Iya. Padahal kita boleh kan menerima gitu. Nah, sama halnya untuk izin. Rasulullah ini tidak izin dalam tanda kutip, hanya menginformasikan. Tapi bagi kita, bukan kemudian meniru mutlak kita, oh berarti cuma menginformasikan, enggak. Kita minta ridho. Iya. Nah, ridho itu levelnya itu di atas yang izin. Di atas izin. Memang bahasanya bukan izin. Iya, Maka tapi ridhonya. lebih ridhonya. Cuma orang-orang kan mengatakan, ridho ini kan nggak perlu diawali. Iya. Bisa langsung masuk lompat ke pertengahan ataupun akhir. Iya. Itu di bold tuh ya, di bold ridho itu. Iya. Bold. Padahal ridho itu dari awal. Gitu. Bukan semua awal amal itu harus diawali dengan niat ikhlas. Wilayah ini aku ikhlas kok. Jika 2 kali aku ikhlas. Kan biasanya kan awali niatan dengan niat Baik. ikhlas. Sangat ikhlas. Saya jawab untuk wilayah ini, awali niatan itu dengan sebuah keridoan. Mantap, Ustaz. Gitu. Lanjut ya Ustaz ya. Ya. Ustadz, saya ingin sekali suami saya menjadi seseorang yang soleh dan taat beribadah. Tapi saya pun takut suami menjadi risih dan menjauh karena saya ingatkan terus untuk ibadah, misal sholat. Sudah selalu didoakan namun sepertinya hidayah belum sampai. Bagaimana ya saya harus bersikap Ustadz? Kata gitu. Pasti bisa. Gimana tuh, Ustaz? Jadi istri suka ngasih tahu tapi suaminya masih ogah-ogah. Terus sholat itu ada sih teman-teman saya kayak gitu, Ustaz. Jadi istrinya tuh ayo sholat, ayo gini. Banyak ya. Iya. Tapi dia bilang, udahlah sholat mah urusan aku sama Allah, kamu nggak perlu ngatur. Biasanya begitu tuh. Iya. Jadi satu, saya ngambil hikmahnya dulu ya. Maka saya nyampaikan ke teman-teman pun yang belum nikah. Kalau ini pertanyaannya Mas Dela, carilah suami yang paham agama tapi tidak berakhlak, atau yang berakhlak tapi tidak paham agama. Milih yang mana Mas? Yang berakhlak ya, Ustaz. Yang berakhlak. Nah, Tapi tidak paham agama. itu masalahnya. Ini Salah lagi nih, Ustaz. Oh, ini maksudnya perempuan ya, saya perempuan. Sebagai pelakunya perempuan. Ketika perempuan itu kebanyakan memilih, saya memilih suami yang berakhlak tapi tidak paham agama. Karena resikonya kecil. Oke. Kalau paham agama tapi tidak berakhlak, biasanya nanti itu besar resikonya. Ada seorang istri curhat ke saya, dipukuli suaminya. Mohon maaf sekali, suaminya ini ustadz. Dan istrinya posisinya hamil 6 bulan. Bayangkan, ini ustadz yang mukul ini. Makanya saya bilang sama istrinya, curhat sana sama bapak mertua, jangan sama saya. Nanti kalau sama saya, ustadz versus ustadz nanti gitu. Akhirnya saya tawarkan ke bapak mertuanya. Nah, kembali lagi, kalau kita ambil akhlak tapi tidak paham agama, nanti masalahnya ketika sudah berumah tangga, berarti kan lebih paham istrinya nih. Suaminya nggak paham. Kalau suami nggak paham agama, istri kebingungan untuk menyampaikan. Kenapa? Karena posisi suami dalam Islam itu lebih tinggi dari istri. Iya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya mohon maaf sekali, bukan saya menggunakan kata merendahkan, tapi untuk memudahkan pemahaman. Anggap saja istri itu bawahan, suami pimpinan. Maka di mana-mana bawahan kalau ngajarin pimpinan, pasti pimpinannya itu tidak nyaman, bawahannya juga merasa tidak enak nantinya efeknya. Misalnya, bos, kalau bos mau melakukan itu harusnya gini bos. Nah, maka nanti suami nggak enak. Pak, sholat duhur itu 4 rakaat, bukan 3 rakaat. Iya. Karena si suami nggak paham sholat duhurnya 3 rakaat misalnya. Maka nanti secara feel-nya pasti nggak akan nyaman. Iya. Nah, lalu bagaimana sikap yang seperti ini? Satu, saran saya memang tidak kemudian intens. Tiap waktu diomongin. Namanya suami kalau dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun yang sifatnya itu memvonis atau sifatnya menyerang sisi-sisi kelemahannya, pasti egosentrisnya muncul sebagai keakuannya. Aku ini loh bos di rumah. Aku. Maka saran saya, satu, tidak terlalu sering. Ya. Yang kedua, jangan selalu menggunakan bahasa instruksi. Pak, adzan, sholat, misalnya. Pak, ini sholat. Pak, bukan seperti itu. Gini. Jauhi ya keseringan mengucapkan kalimat instruktif.
tapi hanya sebatas kalimat informasi-informasi. Tuh. Yang ketiga, saya menyampaikan dengan bahasa kalimat tidak langsung, misalnya ya setel saja lah. Ya enggak, apa? Nanti kalau ayat Quran nanti langsung kepanasan nanti suaminya ya, banyak jinnya. Iya, tiba-tiba gini sendiri kan nanti. Ya ambil aja yang mungkin yang menarik bagi beliau. Beliau suka humor, misalnya carikan Ustaz Dasar Al-Latif misalnya, yang sesuai dengan karakter suami. Nanti kalau suami lebih paham, maka mungkin Ustaz Hidayat atau Ustaz Syafiq ataukah yang Ustaz Khalid dan lain sebagainya. Jadi yang disetel yang sifatnya itu kalimat tidak langsung, ya. Baru kalau itu tidak, maka saya meminta pihak ketiga. Pihak ketiga. Nah ini yang saya sering dapati. Nah kalau pengalaman pihak ketiga ini orang yang bisa ngeklik dengan si suami itu. Maka saran saya laki-laki versus laki-laki. Nah biasanya wilayah itu wilayah bukan di dalam rumah. Saya pasti minta sama istrinya itu, saya ketemuannya pasti di luar rumah. Untuk menyetelkan ya ke pemahaman kita dan kemudian saya baru masuk ke wilayah itu. Kalau terkait doa, ya itu pasti sudah wajib. Nah, cuma sekarang tinggal kesabaran si istri mendapatkan ya si suami ini menangkap hidayahnya seperti apa. Karena hakikat hidayah itu satu tidak dipaksakan. Karena hidayah itu dalam bahasa Arab ya Mas Dela, hidayah itu kayak hadiah. Kayak hadiah. Namanya hadiah itu kan misal saya ngasih handphone saya, hadiah saya ke Arif, tak sawat. Arif, hadiah buat kamu. Saya lempar. Mungkin Arif seneng, tapi cik dongkol. Kenapa? Karena ini misalnya. Beda hadiah itu. Hadiah itu kan, hidayah itu dari kata-kata hadiah, memberikannya baik. Lembut gitu. Maka ketika kelembutan itu masuk, jangan sampai kemudian dalam tanda kutip adanya sebuah pemaksaan yang begitu terus-menerus. Saran saya ada 3, ada 4 itu. Tinggal kesabaran untuk mendapatkan ya suaminya hidayah untuk bisa sholat itu. Tapi saran saya kalau bisa adanya pihak ketiga sih. Gitu. Kalau kebalikannya, misalnya kayak kita kan suami ya, kayak seperti Ustaz tadi bilang ya, kan suami lebih banyak tiap sekali mingguan pasti sholat Jumat, ya kan, dengerin khutbah Jumat, terus kajian juga suami ngikut, terus berkumpul dengan teman-temannya yang soleh-soleh juga kadang-kadang bertukar pikiran tentang agama. Tapi istri kan kadang-kadang kan di rumah kan mungkin dia sibuk ngurus anak, dia sibuk ngurus rumah tangga, bahkan dia mungkin nggak sempat ngurusin kajian, jadi dia kurang paham sunnah atau mungkin disuruh sholat subuhnya agak susah. Itu bagaimana tuh Ustaz? Oh, jadi sekarang objeknya istri. Iya, kebalikannya tadi yang dikempur suami terus tuh Ustaz. Nah, kita pengennya ini kalau pas istri bagaimana nih, kita sebagai suami mendidik istri itu kayak kadang-kadang ayo mah sholat, ayo mah ini nggak boleh nolak permintaannya papa misalnya, atau mah ngurus anak yang benar misalnya. Gimana Ustaz? Lebih enak sebenarnya suami yang kemudian lebih paham, karena dia tidak ada yang salah ketika suami itu memaksakan dengan kalimat instruksi, kalimat perintah ke istri. Memaksakan nggak salah. Jadi lebih mudah si suami itu menggunakan kalimat perintah, karena memang dalam Islam kan untuk ibadah harus diperintah. Jadi bagi saya kalau suami yang mengajak istrinya itu sebenarnya lebih mudah. Dengan satu catatan, suaminya tidak takut istrinya. Nah, kalau memerintahkan kemudian istrinya lebih tinggi lagi, kemudian si suami mundur karena takut, nah ini bermasalah. Jadi kalau saya pribadi, satu, tetap pakai kalimat perintah biar lebih cepat si istri itu mau. Yang kedua, saya mengajarkan dua amalan gitu ya Mas Dila. Satu amalan yang tadi, qad amiltu li walahum, yaitu ya yang aku lakukan ini adalah untuk aku dan untuk istriku. Karena bisa jadi dengan izin Allah kemudian si istri terbuka hatinya karena ucapan suami yang kesana kemari diniatkan oleh dirinya dan untuk pasangannya. Yang kedua adalah ucapan Rasulullah kepada Ibunda Khadijah. Sesungguhnya qad ruziktu hubbaha, aku ini sudah mendapatkan kecintaan dari istriku. Ini bentuk rasa syukur suami terhadap kondisi istrinya yang mungkin masih jauh dengan taklim, pengajian, kajian ataupun keagamaan lah. Bagi saya suami memang di wilayah ini itu adalah yang harus banyak berperan wilayah ini. Tapi bagi saya tetap keterbukaan hati seorang istri itu ya wajib untuk
diusahakan oleh dirinya si istri tersebut. Kalau misalnya kayak saya capek saat ini terjadi juga sih kadang yang capek dia kecapean nih. Saya sholat subuh kan, saya bangun sholat mah gitu. Tapi karena dia seharian nggak ngurusin anak-anak kan, jadi dia agak telat sholatnya gitu. Karena saya biarin nih Ustadz ya kan, pas dia bangun baru dia sholat. Itu bagaimana Ustadz? Tentunya kalau untuk sholat tidak dispensasi ya. Jadi Untuk sholat. harus tetap dibangunin Ustadz ya. Harus tetap Oke. dibangunin untuk sholat. Beda untuk amalia ibadah yang lain misalnya. Ini kan berat sekali kan Ustadz. Ya benar. Untuk subuh ini berat sekali. Mungkin kalau saya juga membangunkan istri dan sebagainya. Tapi sekali lagi suami harus bisa mengkondisikan dengan komunikasi, dengan komitmen macam-macam. Khusus wilayah ini itu adalah sebuah kemutlakan. Saya sama halnya untuk anak ya tentunya. Anak juga ya. Akil balik ya tentunya ya, sudah akil balik. Misal analoginya gini, kalau saya menyampaikan, kamar anak kita kebakaran, pasti anak kita tidur, mau nggak mau kita bangunkan. Dengan cara apapun, mau dipercikan air, mau diguyur, mau diseret, mau digotong, intinya kita bawa keluar dari kamar yang terbakar itu. Kenapa? Karena kita khawatir anak kita celaka, terbakar, tersakiti dengan api itu. Bayangkan, untuk api dunia kita berani menggeret dia, menyeret dia, menggendong dia. Waliyadzubillah kalau kemudian api neraka. Karena di waktu subuh itu beda. Beda kalau yang kedua yang hukumnya sunnah, misalnya istri sholat, kemudian pengen tidur lagi. Nah kalau saya kondisional itu. Kalau istri capek, ya silakan diizinkan untuk tidur lagi. Karena pada wilayah ini adalah sesuatu yang bukan kemudian fardu ainnya wajib itu. Mungkin karena capek ya. Seharian gitu, sholat aja cuma sholat 2 rakaat, setelah itu kamu istirahat lagi sampai pukul 8 pun silahkan. Itu bagi saya mungkin lebih solutif. Gitu. Terakhir, Pak Ada Ustadz, pertanyaan ya? sebelum kita tutup ya, Ya. ada pertanyaan Pak Ustadz. Intinya saya sama suami sedang mengalami permasalahan. Saya mencoba menjadi pihak yang mengalah. Namun ego saya juga pada akhirnya selalu, ini sih pertanyaan dia ini adalah kapan saya harus tahu untuk mengalah dan kapan saya harus tahu untuk bukan melawan ya, tapi maksudnya biar tidak terbuli, dan kapan dia harus tahu ketika dia harus menyerah. Kalimatnya begini nih, semoga Pak Ustadz. Iya. Kayaknya udah kritis nih gitu. Iya. Kalau saya saat memediasi ya keduanya, maka saya tanya mana yang paling berharga dari keluarga itu. Oke, Sam. Otomatis saya investigasi dulu, ya supaya muncul nanti list-list pertimbangan saya. Salah satunya saya awali dengan apa yang paling berharga dari keluarga itu. Kebanyakan misalnya kalau ini kritis ya sudah pasti di antara mereka menjawab adalah anak pasti itu kedekatan 99%. Maka saya tanya berikutnya, kalau kemudian ini dilanjutkan, polemik ini dilanjutkan, maka pasti akan jatuh korban, yaitu anak. Nah, saya kemudian menanyakan untuk membagikan antara si suami dengan si istri. Mana di antara keduanya suami istri ini yang mereka ini agak-agak nggak terlalu memikirkan anak. Misal anggap saja si suami nggak terlalu memikirkan anak, si ibu kemudian kekeh banget ini saat ini. Berarti dari situ saya akan ketahuan siapa yang masih mau memperjuangkan, siapa yang tidak. Nah, dari sini maka saya sudah menyampaikan bagi yang memperjuangkan, saya kembalikan kepada ibu misalnya yang memperjuangkan ibunya. Saya kembalikan, kalau ibu memang mau masih memperjuangkan silakan. Kalau misalnya tidak masalah. Kenapa kok saya kepada yang memperjuangkan? Karena yang di sini sudah isi going saya sudah nggak mempermasalahkan. Maka pada wilayah ini saya lebih banyak berbicara kepada orang yang memperjuangkan. Itu kalau saya sebagai pihak ketiga. Nah sekarang bagaimana kalau antar keduanya? Maka saya meminta kepada si ibu, misalnya ibu, ini sudah di klimaksnya, sudah di titik tertingginya si suami ini tidak mau mengalah. Si istri tidak mau mengalah. Berarti kan di sini tidak ada kata-kata, padahal saya tadi salah satu solusinya adalah ada yang mengalah. Maka ketika seperti itu, saya mengatakan cuma satu. Mohon maaf, wilayah-wilayah putus itu bukan wilayah yang sifatnya mutlak keburukan. Ini ada 2 hal ya, Mas Satria, 2 hal.
satu dulu yang langsung yang horor gitu ya. Wilayah putus bukan wilayah yang horor, bukan permasalahan. Karena itu bisa jadi alternatif solusi. Maksudnya cerai. Cerai. Cerai itu bisa jadi alternatif solusi. Kenapa? Kebaikan gitu. Demi kebaikan. Kalau ini sudah Tidak bisa. tidak bisa lagi, ya kan? Anak buat anak. Benar. Iya. Ini saya ulangi lagi, bukan sesuatu yang memalukan, bukan suatu aib yang namanya divorce dan cerai ini. Tetapi ini bisa jadi alternatif solusi. Jika sudah paling mau mentok di antara keduanya, tidak ada yang bisa kemudian mengalah. Sudah pada titik tertingginya kesabaran mereka. Nah, itu yang paling ya ujung lah yang bisa saya berikan keputusan kepada kedua belah pihak yang berseteru. Tetapi sebelum itu, saya biasanya meminta salah satu di antara keduanya ini membuat list. Kalau saya yang memediasi. List, ya kalau Arif sudah tahu kalau dalam urusan pranikah. Kalau yang ini pasca nikah dan itu dalam sisi problematika ya konflik yang tinggi. Saya minta list itu saya bagi dua. Bagi dua kategori, kategori primer, sekunder. Apa itu? Yang kamu benci dari pasanganmu, yang primernya itu apa, dan yang paling kamu sukai dari pasanganmu tapi diletakkan di sekunder. Loh kok bisa? Yang disukai malah diletakkan di sekunder. Karena mereka sering berkonflik. Kalau berkonflik biasanya paling banyak itu yang dibenci. Iya. Gitu. Tapi saya buat sedikit, maksimal 5 waktu itu. Nah, setelah itu mereka bikin, kemudian saya pertemukan, tapi kemudian saya tinggal, mereka suruh kemudian menyamakan dengan yang ini tadi. Apa? Listnya masing-masing. Bagus, pertama udah ngarep. Baru kali pertama. Oh. Jadi pada wilayah ini untuk memastikan kedua belah pihak ini satu, apakah benar Pak Giri, apakah mereka ini bisa untuk menerima konflik mereka itu ataukah tidak? Kalau mereka sudah dandar dari pertama, ya sudah. Saya kalau pihak ketiganya mendamaikan ini sudah langsung mengatakan lanjut ke Pengadilan. iya, cerai itu tadi. Kalau masuk lagi ke ruangan. Apa? Kan dari keluar. Ya, kalau ya bisa jadi agak menjauh ataukah kemudian di luar ruangan. Jadi biasanya sih saya kayak di rumah makan gitu Mas Satria ngobrol, saya agak menjauh dan lain sebagainya. Jadi intinya titik saya kalau ditanya sampai harus cerai itu apa? Ketika dia tidak bisa mengalah salah satunya sudah. Ketika keduanya tidak ada yang bisa mengalah, titik tertinggi bagi saya mengalah. Kalau sudah tidak ada yang bisa mengalah, itu berarti pasti akan saya sarankan untuk alternatif solusinya adalah cerai. Gitu. Jadi bisa dibilang jawaban untuk pertanyaan ini sebenarnya selama masih bisa berjuang, berjuanglah gitu. Selama bisa berjuang pada, ya kalau ditanya lagi itu berjuangnya di titik mana? Ada yang mau mengalah. Ada yang mau mengalah. Dari Atau pertanyaan panggil ini- pihak ketiga dari dulu. pertanyaan ini sih kayaknya dia mencoba untuk mengalah gitu. Tapi kan kemudian di titik tertentu dia Si pasangannya Iya. terus saja dan dia merasa tidak bisa mengalah terus menerus. Karena bisa jadi kemudian dibullying dan lain sebagainya tadi kan. Nah, maka kalau ini masih bisa untuk mengalah, bagi saya terus perjuangkan untuk bisa mengalah. Kenapa? Bukan mengalah itu dalam urusan suami istri itu nggak ada kata mengalah itu kalah. Iya. Mengalah itu kalah itu tidak ada. Benar. Karena mengalah itu adalah untuk kebaikan. Benar, saya setuju. Dan kebanyakan kan kalau tadi saya bilang kan teorinya yang mengalah itu suami. Tapi realitanya kebanyakan yang mengalah itu istri. Kenapa? Karena korbannya anak. Korbannya anak. Meskipun memang ada yang tidak ya, gitu. Korbannya itu anak. Kalau sudah berbicara anak, yang ngalah adalah istri. Padahal, mohon maaf, padahal secara hukum nasab anaknya itu pasti mengikuti bapak. Bapaknya ya. Pasti mengikuti bapak. Pakai bin. Bin. Oh Ya. iya. Yang anak pakai binti dan itu nama bapak. Maka sekali lagi secara syariat itu memang dalil-dalilnya mengarah kepada bapak untuk mengalah. Tapi memang bapak egosentrisnya lebih tinggi seorang laki-laki, keakuannya kan lebih tinggi. Maka kalau di sini itu dikompromikan dengan wilayah-wilayah aturan Islam sebenarnya bisa gitu. Tapi ya kita tahu kondisi-kondisi yang sangat kasuistik itu bisa jadi sangat ya berbeda dalam Islam gitu. Tapi ya secara teorinya memang harus seperti itu.
Laki-laki mengalah karena laki-laki ikatannya dengan anak, karena binti pakai nama bapak, kemudian laki-laki lebih banyak berbicara pakai logika, maka diminta untuk mengalah dan seterusnya. Apalagi pemimpin seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu. Udah kali ya ini ya. Oke. Jadi mungkin bisa ada kata-kata mutiara dan juga kesimpulan nih untuk para peserta kajian titik balak nih. Ya, titik balik. Ustadz aja daripada salah ngomong kan gitu kan. Ini kan Ustadz yang ngomong gitu. Kalau saya ngomong salah-salah nanti. Atau bingung nggak tahu. Tadi Ustadz apa Ustadz kasih kesimpulan diskusi hari ini Ustadz? Poin. Gak apa-apa ini kan harus beda dong. Lu aja jadi host deh. Kita tutup aja. Iya. Saya sering menyampaikan ke pasangan suami istri itu, saat engkau dulu menikah itu engkau awali dengan kata karena. Nggak bisa kan yang begini-begini Iya, kan? masa lanjut. Ini satu lagi. Ulangi satu. Ya, saat engkau dulu menikahi pasanganmu, engkau awali dengan kata karena. Karena kamu cantik, karena kamu kaya, karena kamu anak tunggal, karena kamu soleh, karena akhirnya kita nikahi dengan alasan karena kata karena itu menunjukkan kata motivasi. Aku mau menikahi kamu karena. Tapi kalau sudah menikah, maka saran saya kata karena diganti kata walaupun. Walaupun kamu ternyata keras, kamu adalah suamiku. Walaupun kamu ternyata nggak bisa masak, kamu adalah istriku. Walaupun ternyata kamu tidak terlalu care, kamu adalah suamiku. Walaupun kamu ternyata bawel, kamu adalah istriku. Kata karena menunjukkan motivasi, kata walaupun menunjukkan rasa syukur. Maka sekali lagi saya tegaskan, rasa syukur itu bukan menambah jumlah, tetapi menambah kenikmatan. Memang tidak ternikmati saat itu, tapi pasti nanti akan ada selipan keberkahan, selipan hikmah, selipan pelajaran kehidupan, ataukah selipan kebaikan yang lain. Rasulullah saja manusia yang sempurna dapat masalah dari istrinya. Manusia yang sempurna, seharusnya kan istrinya Rasul tidak akan mempermasalahkan Rasul, tapi Rasulullah dapat ujian dari situ. Apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, bukan manusia sempurna, pastilah kita mendapatkan banyak permasalahan. Dari permasalahan itulah bisa ditangani dengan pilihannya cuma dua, syukur atau sabar gitu saja. Terserah mau mengambil yang mana. Kalau saran saya, awali dulu dengan syukur. Meskipun itu masalah, meskipun itu ujian, awali dulu dengan syukur, dengan walaupun. Insya Allah sabar akan mengikut nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya, luar biasa hari ini ya. Diskusinya ringan tapi berbobot. Nah, gimana ya kan? Dan begitu kali ya. Kita. Jadi memang semoga kita semua diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Ustaz ya. Semoga yang mungkin keluarganya lagi diterpa masalah bisa ingat tadi kata Ustaz, bersyukur. Masalah itu bersyukur ya kan. Baru nanti ada sabar penyelesaian gitu. Kalau baik-baik aja bersyukur ya kan. Sudah ada satu, jangan dulu minta dua, ridho dulu ya kan. Minta ridhonya dulu. Ya. Kalau suami keluar juga harus husnuzon. Istri kerja untuk suami kerja untuk ibadah. Gimana penonton bayaran, setuju? Ya. Terima kasih Ustaz buat waktunya hari ini ya. Kita akan ketemu lagi nanti mungkin di 2 minggu ke depan dengan topik yang berbeda, dengan Ustadz yang berbeda atau mungkin juga Ustadz yang sama. Ingin tahu informasi tentang titik balik, jangan lupa follow IG titik balik di mana kamu bisa mendapatkan informasi semua tentang agama dan juga bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Saya Dela Guna pamit, Ustadz Heru juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.